Bab 991, Dampak Energi Asal. Lin Ming tidak ingin menggunakan esensi sejati pelindungnya untuk membela diri. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk menyerap energi asal api yang kuat, angin surgawi. Dia terlalu ceroboh. Alasan mengapa saudara Daohong Putih yang magang senior dapat mencapai hal ini bukan hanya karena pemahamannya terhadap hukum, tetapi juga karena kultivasinya yang luar biasa. Junior magang, Brother Lin baru berada pada tahap ke-6 penghancuran kehidupan, akan terlalu sulit baginya pada level ini. Jika dia tidak dapat mencapainya, maka angin surgawi dapat dengan mudah melukainya. Selain itu, pemahaman hukum saudara Lin yang masih magang masih sangat kurang. Dalam hal itu dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yang Wang. Kata seorang murid Phoenix Hall Divine Sea. Dia bisa merasakan bahwa pemahaman Lin Ming terhadap konsep penciptaan tidak terlalu mendalam. Tentu saja dia tidak bisa. Konsep penciptaan Huo Yang Wang mampu membentuk Blue Lotus Domain. Itulah wujud telah mencapai kesuksesan besar dalam konsep penciptaan. Lin Ming tidak bisa melakukan ini. Dia seharusnya baru saja menangkap sedikit pun tentang konsep penciptaan. Jika dia melanjutkan jalannya saat ini, dia hanya mencari kematian. Orang yang berbicara adalah Zhou Fei. Meskipun mustahil baginya untuk melakukan hal yang sama seperti Daohong Putih, dia masih memahami sebagian bagaimana Daohong Putih mampu melakukan hal seperti itu. Menurutnya, dengan budidaya Lin Ming dan pemahaman konsep saat ini, keinginan untuk melakukan hal yang sama hanyalah mimpi khayalan. Sebenarnya, konsep penciptaan Lin Ming benar-benar jauh lebih rendah daripada Huo Yang Wang. Ini juga merupakan hal yang biasa. Lin Ming baru menyentuh konsep penciptaan selama setengah tahun sekarang, dan meskipun dia membuka gerbang pembukaan, persepsinya sangat meningkat, dan dia juga memiliki tunas dewa sesat yang mendukungnya, pemahaman selama setengah tahun hanyalah terlalu sedikit. Tidak ada cara baginya untuk membandingkannya dengan Huo Yang Wang yang telah mulai memahami konsep api sejak lahir. Lin Ming memiliki slip giok yang ditinggalkan oleh Peri Feng, tetapi slip giok yang digunakan Huo Yang Wang bahkan lebih baik. Klan keluarga Huo sudah ada selama puluhan ribu tahun dan bakat Huo Yang Wang tidaklah buruk sejak awal. Sedangkan untuk memahami Blue Lotus Domain, seseorang harus mengumpulkan pemahaman yang lebih besar sebelum ada kemungkinan untuk melakukannya. Kemampuan kelas domain bukanlah kubis yang tergeletak menunggu untuk diambil oleh sembarang orang. Bahkan seorang jenius yang tak tertandingi pun tidak akan mampu memahaminya hanya karena mereka menginginkannya. Anak kecil ini punya nyali. Penatua Sun terkekeh. Dia tidak percaya Lin Ming bisa berhasil. Kultivasinya berada pada penghancuran kehidupan sedangkan Daohong Putih adalah master ranah transformasi ilahi. Agar Daohong Putih dapat secara langsung menyerap energi asal api, angin surgawi, tidak diketahui berapa lama ia harus belajar dan memahaminya untuk mencapai langkah ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, tidak mungkin dia melakukan hal yang sama pada usianya. Hehe, anak kecil ini berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi. Dia tidak akan mati jika terkena angin surgawi. Paling-paling dia akan mendapat beberapa luka ringan. Membiarkannya makan sedikit akan bermanfaat bagi masa depannya. Penatua Sun memikirkan hal ini dan memutuskan untuk tidak melangkah masuk. Di langit, Daohong Putih juga berhenti untuk berbalik ke arah Lin Ming, senyum tipis terlihat di bibirnya. Saudara Lin yang magang junior ini cukup menarik. Saya telah datang ke Fire Spirit Star berkali-kali sekarang, tetapi saya hanya melihat satu murid junior lainnya mencoba melakukan ini. Orang itu adalah Lu Xiaoyun dari Istana Phoenix Tampan, dan bakatnya bahkan lebih hebat dariku. Meski begitu, Lu Xiaoyun nyaris tidak mampu mencapai langkah ini. Dia tidak bisa bertahan lama, dan dia juga berusia 32 tahun pada saat itu, hampir melampaui batas untuk menjadi murid junior. Pada saat itu, budidayanya mencapai puncak laut ilahi awal dan dia hampir melangkah ke alam laut ilahi tengah. Budidaya semacam itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Ketika dia melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan, dia mengumpulkan awan energi asal 7 lapisan langit sejauh 21 mil. Dibandingkan dengan dia, aku hanya bisa malu dengan inferioritasku sendiri. Haha, magang senior, saudara White terlalu rendah hati. Kesempatan keberuntungan besar yang dimiliki oleh murid senior magang, saudara White, ditemukan di alam laut ilahi. Jika Anda berhasil melakukannya selama penghancuran kehidupan, mungkin saudara magang senior mungkin bisa melintasi 9 musim gugur dengan awan energi asal 8 lapisan langit sejauh 24 mil. Pada titik ini saja, nasib benar-benar tidak adil bagi saudara putih yang magang senior. Beberapa murid alam transformasi ilahi berkata dari sebelah Daohong Putih. Kesempatan keberuntungan yang saya temui di alam laut ilahi mungkin bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan oleh Lu Xiaoyun. Biasanya, saat Anda tertinggal oleh seorang talenta ekstrim, akan sangat sulit untuk berharap dapat menyalip mereka lagi, bahkan jika Anda mengerahkan upaya 10 kali lipat. White Daohong menarik napas dalam-dalam, kata-katanya sangat sederhana. Semakin tinggi pengalamannya dalam berkultivasi, semakin dia berhubungan dengan para jenius ekstrim lainnya dari 72 istana klan Phoenix kuno dan 3 klan keluarga besar. Dia harus bersaing dengan mereka dan bahkan harus bersaing dengan murid langsung dari tanah suci lainnya. Karena itu, perasaan kagum dan hormat muncul di hatinya. Alam ilahi terlalu luas. Di alam semesta ini tidak ada batasan, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan orang yang lebih kuat. Saat Daohong Putih berbicara, Lin Ming sudah bergegas ke energi asal api, angin surgawi. Dia tidak mengandalkan esensi sejati pelindungnya atau jubah pertahanannya, melainkan secara langsung menolak dampak angin surgawi.
Peng, Lin Ming bisa merasakan getaran di dadanya seolah-olah dia menabrak gunung besar. Aliran udara supersonik tidak mampu melukainya, tapi ini bukanlah aliran udara melainkan energi asal api yang mengamuk dengan hebat. Pada saat itu, sejumlah besar energi asal api yang liar dan brutal secara sembarangan mengalir ke meridian Lin Ming seperti serbuan binatang buas, dengan ceroboh menghancurkan apapun yang bisa mereka sentuh. Lin Ming dengan waspada menjaga laut rohaninya. Pada saat itu, semangat pertempuran nenek moyang yang hampir berwarna emas melesat keluar, berubah menjadi aliran energi abu-abu perak yang menyatu dengan kekuatan jiwanya dan membanjiri energi asal api tirani. Kekuatan jiwanya mulai memanfaatkan konsep penciptaan untuk mengubah komposisi energi asal api. Setelah pemusnahan adalah penciptaan. Angin surgawi energi asal api yang kuat adalah representasi utama dari hukum pemusnahan. Di bawah pengaruh pemikiran Lin Ming, benang energi liar ini mulai berubah menjadi gumpalan energi biru, warna yang sama dengan teratai biru. Sayangnya, sebelum Lin Ming bahkan mampu mengubah 10% energi asal api tirani yang masuk ke dalam tubuhnya, sejumlah energi asal api beberapa kali lebih besar dari sebelumnya mengalir ke meridiannya. Rasanya seperti banjir melanda dalam dirinya, tak terbendung. Dengan tingkat konversi Lin Ming, mustahil baginya untuk mengubah semua energi asal api ini, jumlah yang dia kelola hanya setetes dalam ember. Saat ia melihat meridiannya akan hancur oleh energi asal api ungu, kekuatan jiwa Lin Ming tiba-tiba mengembun. Tunas Dewa Sesat. Bang! Dalam dantian Lin Ming, energi yang tersembunyi di dalam tunas Dewa Sesat meledak. Kedua daun api itu terbentang sejauh mungkin. Khususnya daun api kedua yang berbentuk seperti segel giok kekaisaran. Itu adalah daun api yang dibentuk Lin Ming selama pengujian di dalam pavilion Saint Artifact, setelah dia menelan pecahan hukum kental yang ditinggalkan di tablet batu oleh Patriark ke-26 klan Phoenix kuno, Xiao Daoji. Batasan macam apa yang telah dicapai Xiao Daoji? Dia bukanlah ketua istana Phoenix Cry Palace, tapi patriark dari seluruh klan Phoenix kuno. Bahkan di antara para leluhur masa lalu, dia berhasil menonjol. Meskipun dia hanya meninggalkan bagian-bagian dari hukum Dao besar, bagian-bagian itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh murid biasa. Dengan menggunakan Sprout Dewa Sesat, Lin Ming telah mampu menelannya. Dengan kekuatan penyerap yang menekan dari tunas Dewa Sesat, kekuatan di balik energi asal api liar yang tak tertandingi berkurang setengahnya. 3 napas waktu. Penatua Sun terkejut. Dia tidak berpikir Lin Ming akan mampu bertahan bahkan untuk 1 nafas pun. Tapi sekarang, Lin Ming tidak hanya bertahan selama 3 napas tetapi satu-satunya konsekuensinya adalah wajahnya sedikit memerah. 4 napas waktu. Bahkan kulit White Dao Hong pun berubah sekarang. 5 napas waktu, 6 napas waktu. Dao Hong putih menjadi semakin bingung. Pada nafas ke-7, Lin Ming akhirnya tidak mampu menahan angin surgawi yang kuat. Tubuhnya terpukul ke belakang oleh energi asal api yang gila dan kuat dan dia menabrak lambung kapal roh dengan kecepatan supersonik. Tapi bagi Lin Ming yang terlatih dalam sistem transformasi tubuh, dampak sebesar itu bukanlah apa-apa. Sebagian meridiannya sedikit hangus oleh energi asal api. Setelah semua, fragmen hukum yang ditelan oleh tunas Dewa Sesat bukanlah pemahaman Lin Ming sendiri, pemahamannya sendiri tentang konsep penciptaan masih terlalu kurang. Babak 992, Kuali Gerhana Surga. Lin Ming terbatuk keras saat dia berdiri di lambung kapal roh, kulitnya pucat. Dia menggunakan akal sehatnya untuk segera menyelidiki tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak memiliki luka serius. Dengan kekuatan regeneratifnya dan beberapa pil, dia akan mampu memulihkan kondisi normalnya dalam 1/4 jam. Meskipun ia telah gagal dalam usahanya beberapa saat yang lalu, Lin Ming sebenarnya memperoleh banyak hasil panen. Pemahamannya tentang konsep penciptaan semakin dalam, dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa mengubah energi api destruktif menjadi energi biru adalah bentuk dasar dari Blue Lotus Domain. Pada akhirnya, dia harus memahami hukum sendiri untuk membentuk landasan yang paling kokoh. Meskipun Sprout Dewa Sesat mampu menelan pecahan hukum kebakaran, Lin Ming hanya mampu secara pasif menggunakan apa yang diserapnya, dia tidak bisa memahami kebenaran di baliknya. Ini seperti memberi Li Ming panah yang bagus. Meskipun dia bisa menggunakannya, dia tidak akan bisa membuatnya sendiri. Di masa depan, jika dia membutuhkan panah otomatis yang lebih tangguh, mustahil baginya untuk membuatnya sendiri. Ini karena dia tidak pernah memahami prinsip di baliknya sejak awal. Dalam perjalanan seni bela diri, dia harus meletakkan fondasi paling stabil yang dia bisa. Jika tidak, semakin banyak kelemahan yang akan muncul semakin jauh ia melangkah. Lin Ming mengeluarkan pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Dia duduk dan mulai mengatur pernapasannya. Di langit, Dao Hong putih dan Penatua Sun saling melirik, terkejut di mata mereka. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6, dia benar-benar mampu bertahan dalam angin surgawi bintang roh api selama 6 napas waktu. Dao Hong putih mengingat kekuatan Lu Xiaoyun ketika dia berada di tahap ke-6 dan ke-7 penghancuran kehidupan. Dia benar-benar tidak dapat mencapai titik ini. Aneh, pemahaman junior magang saudara Lin tentang hukum kebakaran jauh lebih rendah daripada Lu Xiaoyun ketika dia berada di batas yang sama, jadi bagaimana dia bisa mencapai apa yang tidak bisa dia capai. Ketika Lu Xiaoyun berada pada tahap ke-6 penghancuran kehidupan, pemahamannya tentang hukum penciptaan telah mencapai kesempurnaan dan dia telah mampu membentuk domain teratai biru. Dia bahkan mulai menelusuri konsep hukum kebakaran tingkat ke-4. Itu adalah pencapaian yang tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming sama sekali.
Dao Hong Putih awalnya berpikir bahwa Lin Ming akan babak belur dan terpukul oleh angin surgawi, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar bertahan selama 6 napas waktu. Itu jauh melebihi semua ekspektasinya. Penatua Sun berkata dengan transmisi suara esensi sejati, anak ini seharusnya memiliki peluang keberuntungan yang besar, namun pemahamannya terhadap hukum terlalu lemah. Semakin tinggi batasan seseorang, semakin penting pemahamannya terhadap hukum. Adapun sejauh mana Lin Ming akan tumbuh di masa depan, saya masih belum tahu. Dao Hong Putih mengangguk. Jika dia tidak bisa meningkatkan pemahamannya tentang hukum, akan sulit untuk menembus ranah di masa depan. Namun dalam hal kekuatan tempur pada level yang sama, junior magang, Brother Lin tidak terkalahkan di dalam Phoenix Cry Palace. Saat Penatua Sun dan Dao Hong Putih bertukar transmisi suara, murid-murid lainnya juga saling berbisik. Senior magang, Brother Lin benar-benar gagal tetapi dia bertahan selama 6 napas. Itu seharusnya menjadi hasil yang bagus, bukan? Kenapa menurutmu aku tahu? Ini adalah pertama kalinya saya berada di Fire Spirit Star. Bagaimana kalau Anda menghilangkan esensi sejati pelindung Anda sendiri dan menguji apakah Anda ingin melihat apa arti 6 napas waktu? Lelucon yang luar biasa. Murid sebelumnya menjadi kaku, memegangi dirinya sendiri. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghilangkan esensi sejati pelindungnya dan membiarkan angin surgawi yang ganas itu melakukan apa yang diinginkannya. Murid-murid ini sama sekali tidak tahu apa artinya bertahan selama 6 tarikan napas dalam angin surgawi yang kuat dan apakah angin itu kencang atau lemah. Namun, beberapa murid yang percaya diri ingin menguji keberanian mereka sendiri dan ingin mengkonfirmasi kekuatan mereka dibandingkan dengan Lin Ming. Pada saat ini, di langit, seruan Clarion Phoenix bergema. Semua orang mendongak untuk melihat bahwa di langit tertinggi, seekor burung dewa 7 warna besar menyelam ke bawah. Burung dewa 7 warna ini memiliki lebar sayap 100 mil dan angin surgawi yang kuat dari bintang roh api terbelah oleh sayap burung dewa ini seperti perahu cepat melintasi air. Aura dan tekanan yang menakutkan segera menciptakan gangguan di antara semua murid Phoenix Cry Palace. Burung jenis apa itu? Seorang murid Firibird Hall berteriak kaget. Burung dewa 7 warna dengan lebar sayap 100 mil. Surga, itu adalah pertama kalinya saya melihat burung dewa sebesar itu. Angin surgawi yang mematikan dari bintang roh api hanyalah angin biasa bagi burung itu. Mungkinkah burung itu adalah burung Phoenix? Murid lain berteriak ketakutan. Bagi para murid istana Phoenix Cry dengan latar belakang manusia biasa, kapan mereka pernah melihat burung dewa sebesar itu sebelumnya? Diam. Bodoh. Anda tidak mempermasalahkan hal apapun dan mempermalukan kami semua. Burung Phoenix adalah dewa binatang, bagaimana mungkin ia bisa dijinakkan oleh manusia? Itu hanyalah seekor burung berwarna merah terang 7 warna yang dijinakkan oleh Charming Phoenix Palace. Itu hanyalah seekor burung biasa yang diubah dengan setetes darah mahkota Phoenix. Lihatlah dirimu sendiri, kamu benar-benar memalukan. Kulit Elder Sun menjadi gelap ketika dia melihat murid-murid Firibird Hall panik. Dia tentu saja tidak bahagia. Suatu kali dia memutuskan untuk memimpin murid-murid junior ke percobaan peleburan Phoenix kuno, Istana Phoenix yang tampan benar-benar mengeluarkan 7 burung berwarna merah terang untuk dipamerkan. Burung Vermilion 7 warna selebar 100 mil mampu menghalangi langit dengan sayapnya. Dibandingkan dengan burung yang terlalu besar ini, kapal roh yang mereka tumpangi tampak seperti mainan kecil. Itu pasti wanita tua itu, Chu Redcliffe. Dia suka membuat adegan besar seperti ini. Penatua Sun dengan tenang mendongak dan melihat 7 burung berwarna merah terang mendarat tidak terlalu jauh di depan para murid Phoenix Cry Palace. Setelah ia melipat sayapnya, bentuknya menyusut drastis, itu hanya tampak seperti puncak gunung besar yang secara langsung menghalangi angin surgawi yang kuat. Hal ini segera menyebabkan tekanan angin surgawi yang menekan para murid melemah setengahnya. Murid-murid junior Istana Phoenix Cry merasakan aura mereka yang mengesankan tiba-tiba melemah karena hal ini. Pelangi melesat keluar dari belakang 7 burung berwarna merah terang, membentuk busur warna-warni di langit saat mendarat di depan murid-murid Phoenix Cry Palace. Tanpa diduga, sekelompok murid perempuan muncul, tanpa satupun murid laki-laki di antara mereka. Dari beberapa ratus wanita ini, salah satu dari mereka akan menjadi wanita cantik yang bisa membawa kehancuran suatu negara. Istana Phoenix yang menawan adalah istana yang hanya menerima murid perempuan. Para seniman bela diri dari klan Phoenix kuno memiliki bakat luar biasa, dan semua wanita ini memiliki garis keturunan yang kaya dan penampilan serta temperamen mereka sama-sama kelas atas. Istana Phoenix yang menawan adalah tempat berkumpulnya keindahan. Ada wanita bertubuh penuh dan berdada, wanita bertubuh langsing, wanita imut, wanita anggun, wanita mempesona, dan wanita semurni salju. Ada wanita dengan berbagai macam rasa, tapi mereka semua cantik. Saat ratusan wanita ini berdiri bersama sambil mengobrol, suara-suara itu bagaikan lonceng musim semi. Dampak visual dari adegan ini sangat besar. Bahkan beberapa murid laki-laki dari Phoenix Cry Palace tercengang. Phoenix Cry Palace adalah istana yang 80% muridnya adalah laki-laki, jadi di mana para murid ini pernah melihat pemandangan seperti itu. Saat murid perempuan dari istana Phoenix tampan melihat mata murid laki-laki melebar, mereka terkejut sesaat sebelum mendecakkan lidah dan tersenyum. Suara mereka enak didengar, namun suara ini justru menyebabkan kulit Penatua Sun menjadi semakin jelek. Ini terlalu memalukan. Oh, jadi yang memimpin kelompok itu adalah wakil kepala balai Sun Ciprestar. Suara seorang wanita terdengar. Seorang wanita cantik berpakaian merah melayang di depan Penatua Sun dengan senyuman di wajahnya.
Orang tua sepertiku tidak memiliki status apapun di Phoenix Cry Palace. Yang bisa saya lakukan hanyalah menjadi wakil kepala balai Phoenix Hall. Tidak ada peluang bagi saya untuk maju lebih jauh, jadi mengambil tugas semacam ini adalah bagian dari tugas saya. Chu Redclut, kudengar kamu akan memasuki alam mendiang Dewa Ilahi. Kenapa kamu di sini hanya main-main alih-alih mengasingkan diri? Uji coba peleburan Phoenix kuno ini akan berlangsung selama 1 atau 2 tahun. Dari kata-kata Sun Ciprestar, wanita Chu Redclut ini tampaknya lebih kuat darinya. Namun meski begitu, perkataan Sun Ciprestar justru dipenuhi dengan nada mengejek. Hohoho, bukankah wakil Hall Master Sun terlalu pemarah? Ketika Anda ingin membeli esensi logam pentatik dari saya memang menaikkan harganya sedikit tapi kami berdua sepakat, bukan? Kamu seharusnya tidak mengingat hal itu dan masih memikirkannya setelah sekian lama. Apa maksudmu menaikkan harga sedikit? Harganya lebih dari 2 kali lipat dari yang seharusnya. Dan esensi logam pentatik itu seharusnya ditugaskan ke Phoenix Cry Palace milikku sejak awal, tapi Charming Phoenix Palace milikmu sebenarnya menggunakan beberapa metode licik untuk mendapatkannya. Jangan kira saya tidak mengetahuinya, kata Sun Ciprestar dengan transmisi suara esensi sejati. Setelah dibalas oleh Sun Ciprestar, Chu Redclut tidak merasa kesal sama sekali. Sebaliknya, senyuman berbunga-bunganya menjadi lebih cerah dan mempesona. Ya, tidak ada gunanya tidak mengakuinya. Namun perlu Anda ketahui bahwa ketika sumber daya dibagi ke bawah, mereka yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya akan memperolehnya. Jika Anda gagal memperjuangkannya, siapa lagi yang bisa Anda salahkan selain diri Anda sendiri? Sayangnya, saya, Chu Redclut, bukanlah wanita yang pelit. Terakhir kali saya mendapatkan sedikit keuntungan dari wakil Hall Master Sun, jadi kali ini saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda bisa memahaminya, Anda tidak hanya akan memulihkan kerugian Anda tetapi Anda bahkan akan menghasilkan banyak uang. Berhentilah bertindak. Bagaimana orang sepertimu bisa punya niat baik? Yang ingin kamu lakukan hanyalah menipuku dan membuatku menderita. Sun Ciprestar langsung menolak tawarannya, tampaknya enggan untuk bercanda dengannya. Oh, mungkinkah wakil Balai Guru Sun tidak tertarik pada benang sari abadi es Arktik? Saya mendengar beberapa rumor bahwa Anda telah mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pil jantung Phoenix, untuk menciptakan peluang untuk menerobos ke alam mendiang Dewa Ilahi. Benang sari abadi es Arktik ini adalah salah satu bahan obat utama untuk pil jantung Phoenix. Apakah wakil Hall Master Sun sudah berhasil mendapatkannya? Chu Redclut berbicara dengan santai tetapi nadanya mengandung perasaan kemenangan. Benang sari abadi es Arktik adalah bahan paling berharga dalam menyempurnakan pil jantung Phoenix dan juga yang paling sulit diperoleh. Dia tidak percaya tawarannya tidak akan menggoda Sun Ciprestar. Apa katamu? Benang sari abadi es Arktik. Mata Sun Ciprestar melebar dan ekspresinya berubah. Dia sudah lama tidak muda dan peluangnya untuk menembus alam mendiang Dewa Ilahi hampir nol. Pil jantung Phoenix ini sangat penting baginya. Bahkan jika dia tahu Chu Redclut berencana melawannya, dia tidak punya pilihan selain melompat ke dalam lubang dan berharap yang terbaik. Godaannya terlalu besar. Bagi Sun Ciprestar saat ini, selain nyawanya, segalanya lebih rendah daripada menyempurnakan pil jantung Phoenix. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Haha, sederhana. Saya ingin bertaruh dengan wakil Balai Guru Sun tentang hasil uji coba peleburan ini. Jika murid-murid Phoenix Cry Palace-mu mendapatkan hasil yang lebih baik daripada murid-murid Charming Phoenix Palace-ku, aku akan menawarkan benang sari abadi es Arktik dengan kedua tanganku. Bertaruh pada hasil, pikiran Sun Ciprestar berpacu. Meskipun dia sangat membutuhkan benang sari abadi es Arktik, dia tidak akan dengan mudah menyetujui taruhan semacam ini. Dia sudah menderita banyak kerugian pada wanita ini dan agak curiga padanya. Bicaralah dengan jujur. Apa yang kamu inginkan dari orang tua sepertiku? Hehe, wakil Balai Guru Sun memang cerdas. Jika murid-murid Phoenix Cry Palace-mu kalah, aku ingin tungku pilmu, kuali gerhana surga. Apa? Warna kulit Sun Ciprestar segera berubah. Kuali gerhana surga adalah kesempatan keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Dia berhasil mendapatkannya secara tidak sengaja saat berburu harta karun di alam mistik. Tanpa kuali gerhana surga ini, dia tidak akan pernah berhasil mencapai batas seperti sekarang ini. Chu Redclut ini sebenarnya ingin mengambil nyawanya. Chu Redclut, kamu memang sama seperti biasanya. Serigala tidak akan pernah berhenti makan daging. Kamu cukup kejam. Begitu Anda buka mulut, Anda sebenarnya ingin mengambil kekayaan terbesar dalam hidup saya. Rencanamu memang berjalan dengan baik. Haha, saya berterima kasih kepada wakil Balai Guru Sun atas pujiannya yang luar biasa. Tetapi jika saya harus menebak, menurut saya wakil Balai Guru Sun belum berhasil mendapatkan benang sari abadi es Arktik. Dan jika demikian, maka menjaga kuali gerhana surga tetap ada tidaklah penting. Saya bertanya-tanya, apakah wakil Balai Guru Sun bersedia bertaruh dengan saya atau tidak? Chu Redclut tersenyum licik, tatapan matanya seolah dia siap memakan Sun Ciprestar. Babak 993, Darah Jantung Phoenix. Ketika seorang seniman bela diri menerobos ke alam transformasi ilahi, tubuh mereka akan mulai berubah dari tubuh roh menjadi tubuh dewa. Pada saat ini, api kehidupan mereka akan semakin kuat dan umur mereka akan meningkat secara besar-besaran. Proses penuaan mereka akan melambat dan potensi kehidupan mereka juga meningkat.
Seorang seniman bela diri penghancur kehidupan yang berusia di atas 100 tahun akan kesulitan untuk masuk ke laut ilahi. Namun seorang seniman bela diri transformasi ilahi yang berusia lebih dari 1000 tahun masih memiliki peluang untuk memasuki alam dewa ilahi. Seorang seniman bela diri dewa ilahi yang berusia 10.000 tahun bahkan dapat meningkatkan kultivasi mereka dalam batas-batas kecil selama berada di alam dewa ilahi. Satu-satunya masalah adalah jika mereka ingin berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Sun Ciprestar telah hidup selama lebih dari 20.000 tahun dan dia telah terdampar di alam dewa ilahi tengah selama 10.000 tahun sekarang. 3.000 tahun yang lalu, dia telah memulai persiapan untuk menyempurnakan pil jantung Phoenix. Mengumpulkan semua bahan untuk membuat pil jantung Phoenix tidaklah mudah. Sendirian, hampir mustahil untuk menyelesaikan koleksinya, terutama jika menyangkut bahan obat paling langka dan paling berharga, benang sari abadi es Arktik. Bagi Sun Ciprestar, satu-satunya kesempatannya untuk mampu membeli bahan itu adalah jika dia menjual Heaven Eclipsing Cauldron. Tapi begitu dia menjual Heaven Eclipsing Cauldron, mustahil baginya untuk berpikir untuk menyempurnakan Phoenix Heart Pill. Di sisi lain, jika dia tidak bisa mengumpulkan daftar lengkap bahan-bahan untuk membuat Phoenix Heart Pill, maka menjaga Heaven Eclipsing Cauldron tetap ada juga tidak ada gunanya. Benda-benda seperti tungku pil dan kuali adalah alat ajaib yang terutama digunakan dalam alkimia untuk membuat pil guna membantu terobosan. Alat sihir sekunder semacam ini lebih rendah daripada senjata dalam hal meningkatkan kekuatan seniman bela diri secara langsung. Selain Phoenix Heart Pill, Sun Ciprestar tidak memerlukan bahan obat untuk memurnikan apapun. Jika dia mempertaruhkan kuali gerhana surga, maka meskipun kemungkinan kalah sangat tinggi, masih ada sedikit harapan bahwa dia bisa menang dan menerobos ke alam mendiang dewa ilahi dan meningkatkan umurnya. Kalau tidak, tidak ada harapan baginya. Dengan bertambahnya usia Sun Ciprestar, dia sudah menggali seluruh potensi dan takdirnya. Chu Redcliffe telah menyadari hal ini dan itulah satu-satunya alasan mengapa dia bersedia membuat taruhan seperti itu. Dia tahu bahwa meskipun Sun Ciprestar sadar bahwa ini adalah jebakan, dia akan tetap siap melompat ke dalamnya. Sun Ciprestar berpikir sejenak dan berkata, Chu Redcliffe, Istana Phoenix menawanmu lebih kuat dari Istana Phoenix Cry milikku. Kamu jelas-jelas membuat taruhan ini untuk menipuku. Hehe, karena ini taruhan, tentu harus lebih adil. Murid-murid Istana Phoenix tampanku akan menganggap hasil mereka diturunkan sebesar 30%, itu seharusnya menunjukkan ketulusan yang cukup. Bagaimana dengan itu? Apakah wakil balai guru Sun benar-benar kurang percaya diri terhadap murid-muridnya sendiri? 30%. Sun Ciprestar melirik murid-murid di belakang Chu Redcliffe dan kemudian ke muridnya sendiri. Matanya menyapu Huo Yang Wang dan kemudian Lin Ming. Meski sulit mengukur kemenangan hanya dengan penglihatan, setidaknya dia bisa mencoba merasakan perasaan pingsan. Sun Ciprestar melakukan beberapa perhitungan tentang skenario potensial. Dia merasa jika Chu Redcliffe menurunkan hasil muridnya sebesar 30% maka mungkin ada peluang untuk menang. Sun Ciprestar sudah tergoda, namun suaranya masih dingin saat dia berkata, kamu telah memahami seluruh situasiku dan bahkan memahami titik lemahku. Sepertinya kamu benar-benar mengincar kuali gerhana surga milikku selama beberapa waktu. Haha, wakil balai guru Sun terlalu berlebihan. Wakil Aula Master Sun adalah sesama anggota klan dari Aula Phoenix kuno dan juga sangat terkenal. Tidak perlu menyelidiki untuk mengetahui situasinya. Tentu saja, saya sangat tertarik dengan Heaven Eclipsing Cauldron Anda. Jadi bagaimana, maukah kamu bertaruh denganku? Bibir Sun Ciprestar bergerak-gerak. Chu Redcliffe selalu menjadi individu yang licik dan licik. Dia telah bertemu dengannya beberapa kali dalam hidupnya dan dia tidak pernah berhasil mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, kali ini dia telah bersiap dan kemungkinan besar telah merencanakan segalanya sejak awal untuk memenangkan Heaven Eclipsing Cauldron miliknya. Dia pastinya mempunyai jaminan besar bahwa dia akan menang. Namun godaannya terlalu besar, dia tidak bisa menolak. Kuali gerhana surgaku adalah harta berharga yang ditemukan di reruntuhan kuno. Meskipun benang sari abadi es Arktik sangat berharga, itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Heaven Eclipsing Cauldron. Saya setuju dengan taruhan Anda, tetapi jika saya menang, saya menginginkan lebih banyak hal. Haha, bagus sekali, lalu apa yang kamu inginkan? Chu Redcliffe bertanya sambil tersenyum. Dia sudah lama berharap Sun Ciprestar akan setuju. Setetes darah jantung Phoenix, Sun Ciprestar perlahan mengucapkannya. Chu Redcliffe sedikit mengernyit tetapi segera berkata, selesai. Darah jantung Phoenix setidaknya 100 kali lebih berharga daripada darah bulu-bulu Phoenix. Bahkan pembangkit tenaga listrik Lord Divine akan kesulitan untuk memberikan setetes pun. Untuk karakter setingkat Peri Feng, bahkan orang sepertinya tidak bisa langsung mengeluarkan setetes darah hati Phoenix, karena jika dia memilikinya dia pasti sudah menggunakannya. Chu Redcliffe tentu saja tidak terkecuali. Meskipun dia memiliki status tinggi di Istana Phoenix tampan, satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan setetes darah jantung Phoenix adalah dengan membayar harga yang sangat tinggi. Apa aturan taruhan ini? Sun Ciprestar bertanya, nadanya serius. Dalam dunia seniman bela diri, pertaruhan selalu terjadi. Namun kali ini, taruhannya terlalu tinggi. Ini adalah pertaruhan yang menyangkut hidupnya. Murid junior, murid senior, kamu dapat memilih salah satu dari sisi itu sesukamu. Kami hanya akan melihat hasil 5 besar, dan kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh senior Ruby Sovereign. Saya pikir Anda pun harus mempercayai keadilan senior Ruby Sovereign.
Ruby Sovereign yang dibicarakan oleh Curet Clut adalah roh artefak dari artefak roh bintang roh api. Itu adalah roh artefak yang telah ada jauh lebih lama daripada roh artefak pavilion artefak suci Phoenix Cry Palace. Terlebih lagi, kekuatannya sangat luar biasa, dan selama bertahun-tahun ia telah berhasil melakukan uji coba peleburan untuk murid-murid Istana Phoenix Cry, Istana Phoenix Berdoa, dan Istana Phoenix yang menawan. Jumlah murid berbakat yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya. Dengan senior yang dihormati yang menilai taruhannya, tidak diragukan lagi itu akan adil. Saya bisa memilih murid junior atau murid senior. Mata Sun Ciprestar berbinar. Dia menoleh untuk melihat Dao Hong Putih, jelas menginginkan pendapatnya tentang masalah ini. Dao Hong Putih berpikir sejenak dan berkata dengan transmisi suara esensi sejati, Tetua Sun, jika Anda mengandalkan saya untuk mengalahkan Lu Xiaoyun, maka saya mungkin harus mengecewakan Anda. Peluangku untuk mengalahkannya tidak lebih dari 30%. Saat Dao Hong Putih berbicara, dia terus menatap wanita berpakaian biru yang berdiri di belakang Curet Clut. Wanita ini tampak acuh tak acuh, dengan aura halus di sekelilingnya. Titik di antara alisnya dipenuhi tanda-tanda rumit, memberinya temperamen mistis dan luar biasa. Orang ini adalah murid nomor 1 di Aula Phoenix Istana Phoenix yang menawan, Lu Xiaoyun. Dia juga merupakan pesaing terbesar White Dao Hong di sini. Bukan hanya Lu Xiaoyun, tapi semua orang juga sangat kuat. Selain saya, hanya junior magang, saudara Xiao yang memiliki peluang untuk masuk 5 besar. Bahkan jika Charming Phoenix Palace menurunkan hasil mereka sebesar 30%, saya khawatir kita masih akan kalah. Sun Ciprestar mengertakkan gigi. Dia memandang ke arah murid junior dan matanya berhenti di Lin Ming. Lin Ming tetap diam, tidak mengomentari apapun. Akhirnya, Sun Ciprestar menarik napas dalam-dalam dan dengan muram berkata, saya memilih murid junior. Oh, Curet Clut tampak terkejut lalu langsung tersenyum. Sepertinya wakil balai guru Sun percaya diri pada murid junior. Apakah Anda mungkin memiliki kartu tersembunyi di tangan? Phoenix Cry Palace-ku memang menghasilkan murid yang lumayan, tapi, Curet Clut, karena kamu membuat taruhan ini, tidak mungkin kamu tidak mencari semuanya sebelumnya. Saya pikir Anda seharusnya sudah tahu siapa yang saya bicarakan. Sun Ciprestar tidak percaya bahwa Curet Clut tidak tahu tentang Lin Ming. Nama Lin Ming sudah menyebar ke seluruh Phoenix Cry Palace saat menimbulkan gelombang besar. Jika Curet Clut ingin mencari informasi tentang dia, itu akan menjadi tugas yang sangat mudah. Saat ini, Curet Clut hanya dengan sengaja berpura-pura tidak menghitung semuanya sebelumnya, itulah alasan mengapa Sun Ciprestar kurang percaya diri dalam kemenangan. Haha, Curet Clut tersenyum, tidak menjawab. Dia pasti tahu tentang Lin Ming. Dan dalam situasi di mana dia tahu tentang Lin Ming, dia masih berani membuat taruhan ini. Itu berarti bahwa dia tidak hanya sangat percaya diri pada murid junior di Charming Phoenix Hall, tapi dia juga menemukan metode untuk menghadapi Lin Ming. Lagi pula, kompetisi ini mengukur 5 besar dan bukan hanya sekedar peringkat pertama. Bagus. Kalau begitu mari kita bertepuk tangan untuk menyegel sumpah. Curet Clut mengulurkan telapak tangan seputih salju. Sun Ciprestar mengertakkan gigi dan menepukkan telapak tangannya ke telapak tangannya. Suara tepuk tangan ringan bergema, suara yang jernih bahkan di tengah angin kencang. Artinya pertaruhan telah resmi dimulai. Ayo pergi. Sun Ciprestar berbicara kepada murid-murid di belakangnya. Semua murid, ikuti aku kembali ke kapal roh. Saat Curet Clut melihat ini, dia tersenyum, tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Sun Ciprestar sedang mengumpulkan semua murid untuk memberi insentif dan menyemangati mereka. Matanya tertuju pada punggung pemuda berpakaian putih dari Phoenix Cry Palace, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman licik. Jadi kamu Lin Ming, kan? Sayang sekali Anda seorang laki-laki dan tidak bisa bergabung dengan Istana Phoenix menawan saya. Saya telah mencari informasi Anda dan sangat menyadari kekuatan Anda. Kekuatan tempur Anda jauh melampaui semua talenta lain yang sedang naik daun, dan Anda benar-benar pantas mendapatkan tempat pertama dalam aspek itu. Namun sayangnya, jika menyangkut pencapaian konsep dan hukum, Anda ditakdirkan untuk menderita kerugian dalam uji coba peleburan Phoenix kuno ini. Bulan kecil, bagaimana menurutmu? Curet Clut berbalik untuk melihat seorang gadis berusia 16-17 tahun di belakangnya. Hehe, Bibi, mohon lega. Meskipun Lin Ming ini terlihat agak kaku dan kaku, saya tidak akan meremehkan lawan saya. Saya akan membantu Bibi memenangkan Heaven Eclipsing Cauldron. Pada saat itu, Anda dapat membantu orang lain memurnikan pil dengan lebih baik. Kata gadis bernama Little Moon. Ho, bukankah kamu penipu kecil yang pintar? Curet Clut tertawa cerah, seolah musim semi bermekaran di sekelilingnya. Tapi saat ini, di dalam kapal roh Phoenix Cry Palace, kejadian lain sedang terjadi. Kulit Sun Ciprestar tampak tenang dan suram, sangat suram. Karena Curet Clut berani memasang taruhan ini, dia pasti yakin dia bisa menang. Sedangkan baginya, dia justru sebaliknya. Uji coba peleburan Phoenix kuno bukan hanya kompetisi satu, tapi pertaruhan untuk memperebutkan 5 besar. Phoenix Cry Palace sudah mendapat keuntungan dari keputusan Curet Clut yang hanya melihat 5 besar. Jika kedua istana harus membandingkan hasil keseluruhan, kondisi istana Phoenix Cry akan jauh lebih buruk. Anda mungkin pernah mendengarnya, tapi taruhan judi ini sangat penting bagi saya. Sangat penting. Ini menyangkut hidup saya dan harta benda saya.
Pada taruhan tadi, saya juga menambahkan syarat setetes darah jantung Phoenix dari Curet Cloud. Setetes darah hati Phoenix ini untuk kalian semua. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menang, maka setetes darah hati Phoenix ini akan menjadi milik Anda. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengambilnya dapat mengambilnya. Setetes darah hati Phoenix adalah harta karun yang bahkan dapat menyebabkan pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi memperebutkannya. Dibandingkan dengan artefak suci kelas atas, artefak itu setidaknya 10 kali lebih berharga. Jika Anda bisa mendapatkan setetes darah jantung Phoenix dan menggabungkannya ke dalam tubuh Anda, maka kualitas garis keturunan Anda akan meningkat pesat. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda ketika Anda menembus tahap ke-9 penghancuran kehidupan dari tahap ke-8. Ketika Anda membuat terobosan ke Nineval, Anda bahkan akan memiliki 2 lapisan surga yang ditambahkan ke dalam kesuksesan Anda. Bukan hanya itu, tapi saya pribadi akan memberikan hadiah yang menggiurkan. Segala jenis pil, material surgawi, artefak suci bermutu tinggi, semua orang yang memberikan kontribusi baik akan diberi imbalan yang pantas. Selain itu, dalam uji coba peleburan Phoenix kuno, roh artefak yang mengawasi uji coba ini, Senior Ruby Sovereign, juga akan membagikan hadiah yang sesuai. Ini adalah aturan percobaan peleburan Phoenix kuno. Semua hadiah berasal dari markas besar klan Phoenix kuno. Jadi, bagi kalian semua, uji coba peleburan Phoenix kuno ini adalah kesempatan keberuntungan yang besar. Kata-kata Sun Ciprestar sangat menyentuh. Ketika para murid mendengarnya, mereka semua mulai bergerak dengan gelisah, aura mereka melesat ke langit seperti pelangi. Segala macam peluang keberuntungan dan harta karun ditempatkan tepat di hadapan mereka, menunggu mereka mengulurkan tangan. Murid biasa Istana Phoenix Cry tidak memiliki guru yang menghargai dan mendukung mereka. Oleh karena itu, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri dan berjuang untuk setiap peluang keberuntungan yang mereka bisa. Dengan begitu banyak peluang yang ada di depan mereka, bahkan jika peluang untuk memperolehnya tidak terlalu tinggi, mereka masih harus mati-matian berusaha meraihnya. Babak 994, Uji Coba dengan Api. Setelah murid-murid Phoenix Cry Palace dan Charming Phoenix Palace tiba, di malam yang sama para murid Prying Phoenix Palace juga mendarat. Prying Phoenix Palace adalah kebalikan dari Charming Phoenix Palace, murid-murid mereka seluruhnya laki-laki. Karena Istana Phoenix yang menawan mewakili burung Phoenix Yin dan Istana Phoenix yang berdoa mewakili burung Phoenix Yang, maka arti dari Istana Phoenix yang berdoa adalah bahwa mereka sedang berdoa untuk seorang istri yang cocok dengan mereka. Entah itu murid laki-laki dari Phoenix Cry Palace atau Prying Phoenix Palace, merupakan suatu kehormatan jika mereka bisa menikah dengan murid keturunan Phoenix yang bangga. Dan setiap percobaan peleburan Phoenix kuno adalah kesempatan utama bagi murid laki-laki untuk berbaur dengan murid perempuan ini. Mereka bisa memamerkan keahliannya, mendapatkan reward, dan juga berpeluang memenangkan hati wanita cantik. Bagi murid laki-laki ini, apa yang lebih baik dari ini? Setelah murid-murid Istana Prying Phoenix tiba, percobaan peleburan Phoenix kuno akhirnya dimulai. Tempat utama uji coba peleburan Phoenix kuno bintang roh api adalah pagoda dewa bawah tanah yang diberi nama 18 neraka api. Itu adalah harta karun tingkat artefak roh yang tingkatnya lebih tinggi dari paviliun artefak suci. Dan Ruby Sovereign adalah roh artefak dari 18 neraka api. Pagoda 18 neraka api dibangun dengan sangat aneh. Biasanya, pagoda lebih tebal di bagian bawah dan lebih tipis di bagian atas, tetapi pagoda 18 neraka api berbeda. Dasarnya sempit dan semakin tebal semakin memanjang ke bawah, seolah-olah sebuah pagoda telah dihancurkan di bawah tanah. Sebuah pagoda dengan 18 tingkat tampaknya tidak terlalu besar, tetapi pagoda 18 neraka api sebenarnya memiliki panjang 180.000 mil, dan setiap tingkat mewakili 10.000 mil. Dari permukaan bintang roh api, pagoda ini langsung menuju inti planet. Entah itu bintang api atau planet biasa, semakin dalam menuju inti, semakin besar suhunya. Lingkungan akan menjadi jauh lebih berbahaya dan menakutkan. Inti dari bintang api yang berkobar setidaknya 10.000 kali lebih panas dari magma. Pada suhu setinggi itu, bahkan pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi akan terbakar menjadi abu jika mereka menyentuhnya. Namun, meskipun bintang roh api bukanlah bintang api sejati, ia tetap merupakan planet langit yang mengumpulkan sejumlah besar energi asal api. Itu tidak lebih buruk dari bintang api kecil. Belum lagi yang lainnya, tapi energi api angin surgawi sudah melampaui kecepatan suara. Setiap hembusan angin bertiup selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun mengelilingi seluruh bintang. Energi yang dibutuhkan untuk ini sungguh tak terduga. Jika permukaannya begitu mengerikan maka bagian dalamnya bisa dibayangkan. Suhu dan tekanan mencapai tingkat yang hampir tidak terbayangkan. Tingkat pertama dari 18 neraka pagoda api memiliki suhu terendah. Tapi itu hanya secara relatif. Tingkat pertama berlanjut sejauh 10.000 mil dan suhu awalnya adalah panas magma. Semakin dekat seseorang ke tingkat kedua, semakin besar suhunya. Bagian paling bawah dari tingkat pertama memiliki suhu belasan kali lebih panas daripada magma cair. Dan suhu hanyalah salah satu bahayanya. 18 neraka api dipenuhi dengan berbagai macam formasi susunan, semuanya dirancang untuk menguji dan menyiksa penantang uji coba hingga batas kemampuan mereka. Lin Ming melayang tinggi di atas langit pagoda 18 neraka api bersama murid-murid Phoenix Cry Palace lainnya. Dasar pagoda dan juga titik terkecilnya jauh lebih luas daripada jurang iblis abadi, diameternya lebih dari 30.000 mil.
Sebuah badan pagoda setidaknya memiliki lebar 30.000 mil dan tinggi 180.000 mil. Lin Ming tidak tahu tetua tertinggi macam apa yang menggunakan kekuatan gaib mereka yang besar untuk memasukkan struktur raksasa ini ke dalam bintang roh api. Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa energi asal langit dan bumi dari bintang roh api diserap ke dalam pagoda ilahi ini. Selama ratusan ribu tahun, dari permukaan hingga inti, pagoda 18 neraka api telah menyerap energi asal api dari seluruh dunia. Lin Ming curiga bahwa tetua tertinggi klan Phoenix kuno yang telah menempatkan pagoda 18 neraka api di sini ingin menggunakan seluruh bintang roh api sebagai pengorbanan untuk menyempurnakan pagoda, meningkatkan tingkat pagoda ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk menggunakan Fire Spirit Star sebagai tungku untuk menyempurnakan pagoda ilahi sepanjang 180.000 mil, keberanian seperti itu melampaui imajinasi Lin Ming. Ayo, semua murid ikuti aku untuk memasuki 18 neraka api. Kalian semua akan berkultivasi di sana dan melihat pada level apa kalian bisa bertahan. Sun Ciprestar berkata sambil memimpin kerumunan murid untuk terbang ke 18 neraka api. Di arah lain, murid-murid Istana Phoenix Tampan dan Istana Phoenix berdoa juga terbang ke 18 neraka api. Begitu Lin Ming memasuki ruang dalam 18 neraka api, dia bisa merasakan energi asal api, angin surgawi, tiba-tiba naik ke tingkat lain. Tempat ini hanyalah lautan api. Kabut merah tak berujung memenuhi ruang luas ini, menutupi segalanya dan membuatnya sulit untuk dilihat. Lin Ming juga tahu bahwa kabut merah ini melewati jurang maut ke dalam inti bintang roh api. Semakin dalam, akan semakin menakutkan. Banyak murid Phoenix Cry Palace sudah kesulitan mempertahankan esensi pelindung mereka yang sebenarnya di permukaan bintang roh api, apalagi melawan angin surgawi di 18 neraka api. Ada 4 atau 5 murid yang tidak bisa menahan tekanan karena esensi pelindung mereka segera pecah seperti telur. Ah, murid-murid ini berteriak ketakutan ketika mereka melihat angin surgawi yang kencang menerpa mereka, siap untuk mencabik-cabik mereka. Tetapi pada saat ini, energi biru kehijauan muncul dari udara tipis dan membungkus tubuh mereka, mengisolasi angin surgawi di luar sehingga murid-murid ini tidak terkoyak. Beberapa murid dilanda panik. Pada saat itu mereka mengira akan kehilangan nyawa. Mereka melihat energi biru kehijauan yang mengelilingi tubuh mereka. Kalian tumpukan sampah tak berguna, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bisa lolos kualifikasi uji coba peleburan. Anda baru saja memasuki 18 neraka api dan menghadapi sedikit angin surgawi namun Anda bahkan tidak dapat menahannya. Senior Ruby Sovereign bahkan harus menyelamatkanmu. Kalian semua telah mempermalukan Phoenix Cry Palace-ku. Sun Ciprestar berkata terus terang, sarafnya tegang. Energi biru hijau yang menyelamatkan murid-murid ini berasal dari roh artefak 18 neraka api, Ruby Sovereign. Sejak Sun Ciprestar menyetujui taruhan Curet Cloud, suasana hatinya menjadi sangat suram dan dia khawatir akan kalah. Sekarang dia melihat murid-murid yang dibawanya begitu tidak berguna, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila. Pada saat ini, tawa yang jelas dan ringan terdengar. Tanpa melihat, Sun Ciprestar dapat mengetahui bahwa itu adalah Curet Cloud dari Istana Phoenix yang menawan. Di belakangnya ada kerumunan murid Istana Phoenix yang menawan. Yang memimpin murid-murid ini adalah Lu Xiaoyun yang berpakaian biru, dan di belakang Lu Xiaoyun ada gadis penipu kecil aneh yang dipanggil Little Moon. Selain mereka, Istana Phoenix Tampan masih memiliki 800-900 murid perempuan. Kekuatan rata-rata mereka memang lebih tinggi daripada para murid Phoenix Cry Palace. Bahkan murid Firibird Hall dari Charming Phoenix Palace yang paling lemah dan paling biasa-biasa saja mampu mempertahankan esensi pelindung mereka yang sebenarnya sehingga tidak hancur, meski nyaris tidak berhasil melakukannya. Faktanya, di dalam klan Phoenix kuno, cenderung ada lebih banyak talenta perempuan daripada talenta laki-laki. Kembali ke Divine Phoenix Island, situasinya juga sama. Lebih mudah bagi garis keturunan Phoenix murni untuk muncul di dalam tubuh wanita. Dan di seluruh dunia Atlas, 80% wanita jenius klan Phoenix kuno berkumpul di Istana Phoenix Tampan. Dengan demikian, Charming Phoenix Palace melampaui Phoenix Cry Palace dan Prying Phoenix Palace dalam hal bakat. Sejalan dengan itu, sumber daya yang diberikan markas besar kepada mereka juga melampaui sumber daya Phoenix Cry Palace dan Prying Phoenix Palace. Little Moon mendecakkan lidahnya dan tersenyum ketika dia melihat murid-murid Phoenix Cry Palace dengan canggung berjalan-jalan seperti perenang yang tenggelam. Dia baru terlihat berusia 16-17 tahun, namun dia terbang melintasi angin surgawi seperti ikan kecil yang gesit di air, tanpa terlihat terganggu sama sekali. Kami akan pergi dulu. Kami akan menunggumu di level kedua dari 18 neraka api. Curet Cloud tertawa ketika dia berbicara. Dia memimpin kerumunan murid perempuannya lebih jauh ke bawah tanah. Kami terus mengikuti. Sun Ciprestar berkata dengan dingin. Jika Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat menahan diri untuk melangkah lebih jauh, berhentilah di tempat Anda sekarang dan mulailah berkultivasi. Bagian dari uji coba peleburan ini akan berlanjut selama 20 hari berikutnya, dan setelah itu Anda semua akan menjalani masa pelatihan khusus yang keras dan ketat. Jika kamu tidak bisa melanjutkan maka cepatlah menyingkir. Kemarahan Sun Ciprestar telah mencapai titik di mana ia mulai mengutuk. Kemudian, dia tidak lagi peduli dengan murid-murid tingkat rendah ini. Dia memimpin murid elit Phoenix Cry Palace lebih jauh ke bawah tanah. Semakin jauh mereka pergi, semakin ganas dan brutal energi asal api, angin surgawi. Di sini, angin surgawi membentuk pusaran berputar berkecepatan tinggi yang berputar di udara. Angin ini mirip dengan pisau tajam yang tak ada habisnya.
Jika seorang seniman bela diri dengan budidaya yang tidak memadai melangkah ke dalam angin ini, mereka akan langsung terkoyak. Bukan hanya itu, suhu di sekitarnya pun semakin tinggi. Suhunya sudah 8 atau 9 kali lebih panas dari magma biasa. Suhu ini masih bisa ditahan oleh para jenius ini. Namun, esensi sejati yang mereka konsumsi untuk mempertahankan pelindung mereka meningkat, sehingga semakin sulit untuk melanjutkannya. Selalu ada murid yang tertinggal. Mereka tidak dapat melanjutkan lebih jauh karena mereka telah mencapai batas untuk mempertahankan esensi pelindung mereka yang sebenarnya. Banyak dari mereka bahkan esensi pelindungnya yang sebenarnya hancur, memaksa roh artefak 18 neraka api untuk melindungi mereka dan membawa mereka kembali ke area yang lebih tinggi. Tentu saja, murid-murid perempuan di Istana Phoenix tampan tidak semuanya mempunyai talenta yang tiada taranya. Mulai dari jarak 100 mil, selalu ada murid perempuan yang tertinggal. Murid perempuan ini dengan santai memilih tempat duduk dan mulai berkultivasi. Di dalam 18 neraka api ada banyak cara untuk berlatih. Salah satu cara paling sederhana adalah tetap berada di dalam 18 neraka api dan menggunakan esensi sejati untuk menolak baptisan panas dan tekanan. Hal ini akan terus berlanjut hingga esensi sejati seseorang benar-benar habis, dan bahkan ada beberapa orang yang jatuh pingsan. Tubuh seorang seniman bela diri mirip dengan danau, dan esensi sebenarnya adalah air di dalamnya. Setiap kali seorang seniman bela diri menghabiskan esensi sejatinya dan mendorongnya melewati batas, itu sama dengan menggali danau dan membuatnya lebih dalam lagi. Proses ini menjadikan fondasi seseorang semakin kokoh. Itu adalah metode pelatihan yang sangat sederhana namun juga sangat efektif. Sedangkan untuk murid-murid dari Prying Phoenix Palace, penampilan murid-murid mereka hampir sama dengan penampilan dari Phoenix Cry Palace. Pada saat mereka mencapai kedalaman 3.000 mil ke dalam 18 neraka api, setengah dari murid mereka harus berhenti karena mereka tidak tahan untuk melangkah lebih jauh. Lalu 4.000 mil, 5.000 mil, 6.000 mil. Mereka dengan cepat terbang lebih dalam. Suhu di sini sudah belasan kali lipat suhu magma dan kecepatan angin surgawi lebih dari 10 kali kecepatan suara. Karena angin yang terlalu kencang, arus angin menimbulkan dentuman sonik yang menakutkan kemanapun mereka pergi. Suara angin yang lewat bagaikan kaca yang digores dengan pedang, itu sangat menyakitkan dan menyiksa di telinga. Bahkan bagi para murid junior yang melakukan perjalanan pertama mereka ke Fire Spirit Star dan mampu dengan mudah menahan panas dan angin permukaan, pada kedalaman ini, banyak dari mereka merasakan esensi pelindung mereka yang sebenarnya goyah, siap pecah seperti gelembung di angin. Peng, esensi sejati pelindung murid Vermilion Bird Hall berperingkat tinggi hancur dan tubuhnya terlempar ke belakang. Tubuhnya hampir seketika terbungkus energi biru. Lin Ming terdiam saat melihat adegan ini. 3 istana cabang besar memiliki total hampir 3.000 murid di sini, dan dalam 18 neraka api mereka semua tersebar di lokasi berbeda. Meski begitu, roh artefak bernama Ruby Sovereign itu sebenarnya mampu membagi indera keilahiannya menjadi 3.000 bagian, masing-masing bagian mampu secara bersamaan menjaga murid yang berbeda. Terlebih lagi, ketika esensi sejati pelindung dari murid-murid ini hancur, mungkin hanya ada 1/1000 kedipan mata sebelum energi asal api, angin surgawi, menyerang mereka. Namun bahkan dalam waktu sesingkat itu, Ruby Sovereign mampu membentuk energi api biru dari konsep penciptaan dan menggunakannya untuk melindungi para murid. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Saya benar-benar tidak tahu batasan apa yang telah dicapai oleh Ruby Sovereign ini. Lin Ming berpikir keras. Saat ini, Sun Ciprestar berkata, kita hanya berjarak 2.000 mil untuk mencapai tingkat kedua. Semuanya, gertakkan gigimu dan lanjutkan ke depan. Babak 995, Neraka Api, tingkat kedua. Mereka telah menembus 8.000 mil jauhnya ke dalam neraka api. Ini adalah kedalaman yang mengerikan. Di sini, tidak hanya suhu dan energi asal api, angin surgawi, yang menakutkan, tetapi tekanan besar dari kabut api tebal menekan mereka. Saat ia bergesekan dengan esensi sejati pelindung para seniman bela diri, ia mengeluarkan suara berderak seperti batu giling. Jagalah pikiranmu dan jangan menggunakan kekuatan secara membabi buta untuk menolaknya. Anda harus menggunakan pemahaman Anda tentang hukum untuk menahannya, ini akan sangat bermanfaat untuk melatih dan memperkuat esensi sejatimu. Sun Ciprestar berkata sambil terus terbang ke bawah. Kedalaman 8.000 mil adalah jarak yang bahkan sulit ditolak oleh para murid Phoenix Hall. 9.000 mil. Beberapa murid yang memasuki Phoenix Hall hanya berdasarkan koneksi mereka akhirnya esensi pelindung mereka yang sebenarnya meledak. Karena seorang pemuda berjubah telah menghabiskan seluruh energinya, dia langsung pingsan di tempat. Pada saat berikutnya, dia dibungkus oleh energi api biru hijau dari Ruby Sovereign dan dikirim ke dimensi minor yang aman. Dalam 1.000 mil terakhir, tingkat kesulitan meningkat dengan cepat. Semakin banyak murid Phoenix Hall menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan. Selain Phoenix Hall, murid dari 3 aula lainnya tidak dapat melanjutkan. Hanya ada satu orang yang tersisa, dan itu adalah Zhou Fei. Pada saat ini, Zhou Fei masih dengan mudah melanjutkan ke bawah. Namun, dia tahu bahwa kelonggaran ini tidak akan bertahan lama. Dia tidak bisa tidak melirik Lin Ming. Lin Ming melakukannya dengan baik sesuai harapannya, kalau tidak, dia tidak akan dianggap sebagai target yang harus dia lewati di masa depan. Huo Yang Wang, Lin Ming, saya ingin melihat sampai sejauh mana kalian berdua bisa bertahan. Zhou Fei mempercepat langkahnya saat memikirkan hal ini. Neraka api tingkat kedua sudah dekat. Saat ini,
Di dalam debu dan kabut merah yang luas, semua orang melihat sekelompok wanita. Wanita cantik yang memimpin mereka adalah Chu Redcliffe. Dia telah menunggu murid-murid Phoenix Cry Palace di sana. Ho ho, Chu Redcliffe tersenyum ketika para murid Phoenix Cry Palace akhirnya menyusul. Dia ingin melihat betapa hebatnya murid junior Istana Phoenix Cry. Sun Ciprestar secara alami memperhatikan Chu Redcliffe. Kedua belah pihak merasa berada dalam pertentangan yang tajam. Ayo pergi, kita memasuki level kedua. Chu Redcliffe memimpin murid-muridnya dan langsung bergegas menuju tingkat kedua. Sun Ciprestar menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya bangun dan berikan semua yang kalian punya. Jangan melemahkan moral kami. Bang, dari tingkat pertama ke tingkat kedua, ruang tiba-tiba berubah. Semua orang melihat sekeliling mereka menjadi cerah saat dunia berubah menjadi biru muda. Nyala api di sini berwarna biru. Di tingkat kedua dari 18 neraka pagoda api, suhu tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang suhunya 30 kali lipat suhu magma. Pada saat yang sama, energi asal api berubah menjadi binatang buas di udara yang menyerbu ke arah semua orang. Bahkan Lin Ming merasakan tekanan luar biasa dalam ruang ini. Pada titik ini, selain murid senior, hanya ada selusin murid junior Istana Phoenix Cry yang tersisa. Adapun Istana Phoenix tampan, kondisinya lebih baik, masih ada 20 orang yang tersisa. Daohong Putih, ambil murid alam transformasi ilahi dan lanjutkan ke bawah. Saya perlahan-lahan akan melanjutkan dengan murid-murid junior, kata Sun Ciprestar. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tingkat kedua adalah batas bagi murid junior. Jika mereka melanjutkan lebih jauh, murid junior tidak akan bisa bertahan lama. Oke, Penatua Sun. Daohong Putih berubah menjadi seberkas cahaya dan memimpin murid-murid alam transformasi ilahi lebih dalam ke neraka api. Bagi para murid alam transformasi ilahi, dua tingkat pertama tidak dianggap banyak sama sekali. Chu Redcliffe tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, Xiao Yun, ambillah murid alam transformasi ilahi dan ikuti Daohong Putih. Jangan melemahkan momentum Istana Phoenix menawan kami. Ya, Tuan Tua, Lu Xiaoyun menjawab tanpa ekspresi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan memimpin murid-murid alam transformasi ilahi dari Istana Phoenix tampan untuk mengejar Daohong Putih. Dua pelangi cemerlang melesat ke bawah. Di neraka api, mereka sebenarnya mengadakan kompetisi kecepatan. Begitu para murid alam transformasi ilahi pergi, yang tersisa sebagian besar adalah murid alam penghancuran kehidupan dan laut ilahi. Dan fokus kompetisi dipusatkan pada murid junior yang berusia 33 tahun ke bawah. Hal ini bukan tanpa alasan. Orang-orang ini adalah karakter kunci yang menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertaruhan antara Sun Ciprestar dan Chu Redcliffe. Lin Ming tidak buru-buru bergegas ke bawah. Sebaliknya, dia dengan damai bermeditasi tentang energi asal api yang liar namun misterius di sini, memahami hukum kebakaran dari berbagai bentuk yang diambil oleh energi asal api. Pada saat ini, Lin Ming merasakan sepasang mata tertuju padanya. Dia mendongak dan melihat bahwa di sisi Istana Phoenix yang menawan, seorang gadis berusia 16-17 tahun sedang menatapnya dengan senyum sinis di wajahnya, sedikit provokasi di matanya. Kaulah yang bernama Lin Ming. Namaku Yan Little Moon. Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Tampaknya kamu mengalahkan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9 selama penghancuran kehidupan tahap ke-5 sehingga reputasimu melonjak. Lin Ming memandang Yan Little Moon ini, tidak menanggapi. Begitu seorang seniman bela diri mencapai penghancuran kehidupan, sangat sulit untuk mengetahui usia mereka dari penampilan mereka. Yan Little Moon ini seharusnya berusia 20-an, dan tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi daripada tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Dari semua murid junior yang mampu mencapai neraka api tingkat kedua, budidaya itu dapat dianggap termasuk yang terendah. Untuk tiba di sini dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7, gadis ini tidak diragukan lagi adalah putri surgawi yang bangga dari Istana Phoenix yang menawan. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan tumbuh menjadi karakter setingkat Lu Xiaoyun. Hehe, budidaya kita mirip. Bagaimana kalau kita berkompetisi sedikit dan melihat siapa yang bisa mencapai level ketiga terlebih dahulu? Tingkat ketiga, Lin Ming sedikit terkejut. Dengan kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak bisa mencapai level ketiga. Satu-satunya metode masuk akal yang bisa dia gunakan untuk melakukannya adalah dengan menggunakan tunas dewa sesat untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerap energi asal api. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai level ketiga. Sebagai upaya terakhir, dia bisa membuka ruang sang nenek dan langsung melenyapkan hukum kebakaran di dalam neraka api. Jika dia melakukan itu maka tidak akan ada masalah untuk mencapai level ketiga. Namun, Lin Ming tidak ingin terlalu bergantung pada tunas dewa sesat. Kekuatan hukum adalah sesuatu yang harus dia pahami sendiri untuk mengembangkan landasan yang paling kokoh. Meskipun dia bisa menggunakan hal-hal yang diserap oleh kekuatan dewa sesat, itu tetap bukan miliknya. Sedangkan untuk melepaskan ruang sang nenek, itu sepenuhnya meniadakan efek pelatihan dari uji coba peleburan ini, tidak akan ada gunanya melakukan hal itu. Dengan demikian, Lin Ming bersiap untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk bergegas ke 18 neraka api. Tidak terlalu jauh dari Yan Little Moon, Chu Redcliffe menyaksikan semua ini terjadi. Bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil. Tak seorang pun di Phoenix Cry Palace tahu bahwa Yan Little Moon memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Di dalam tubuhnya, separuh garis keturunannya adalah manusia dan separuh lainnya adalah Phoenix kuno.
Seorang jenius yang ekstrim telah mencapai batas yang mengerikan dalam pemahaman dan kesesuaian hukum kebakaran, sampai pada tingkat tertentu seniman bela diri biasa tidak akan pernah bisa bersaing dengannya. Di masa depan, pencapaian Yan Littlemon pasti akan jauh lebih luar biasa dibandingkan pencapaian Lu Xiaoyun. Bahkan ditempatkan di dalam istana Phoenix Menawan di mana bakat-bakat dicurahkan dengan bebas, dia adalah bakat langka yang hanya muncul setiap beberapa ratus tahun atau bahkan setiap 1000 tahun. Saya tidak tertarik. Saya akan turun paling jauh 2000 mil lagi sebelum saya berhenti. Lin Ming berkata tanpa ekspresi. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa pemahaman Yan Littlemon tentang hukum kebakaran bahkan melampaui pemahaman Huo Yang Wang. Harus diketahui bahwa Huo Yang Wang telah melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Ketika dia melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan, dia harus menahan baptisan Dao Surgawi. Tapi Yan Littlemon belum mengalami hal itu. Namun demikian, pemahamannya tentang hukum kebakaran telah mencapai tingkat Huo Yang Wang. Dari sini saja bakat dan persepsinya bisa dibayangkan. Adapun Lin Ming, pemahamannya tentang hukum kebakaran jauh lebih rendah daripada Huo Yang Wang. Jika pemahamannya tentang hukum kebakaran kurang maka dia harus mengeluarkan beberapa kali esensi sejati untuk setiap langkah yang diambilnya dalam 18 neraka api, mustahil baginya untuk melangkah lebih jauh. Jika Lin Ming tidak menipu dengan menggunakan Heretical God Sprout maka yang paling bisa dia turunkan adalah 2 hingga 3000 mil lagi di tingkat kedua. Kamu hanya bisa turun 2 hingga 3000 mil lagi. Yan Littlemon terkejut. Di level itulah kamu berada. Ini terlalu membosankan. Bibi Red Cloud, kamu benar-benar yakin bahwa Lin Ming ini adalah saingan terbesarku di sini. Yan Littlemon memandang Chu Red Cloud dengan sedikit ketidakpuasan. Sebelum tiba di Fire Spirit Star, Chu Red Cloud telah mendesak Yan Littlemon berkali-kali untuk berhati-hati terhadap Lin Ming. Tapi sekarang dia melihat Lin Ming dengan matanya sendiri, yang bisa dia lihat hanyalah bahwa dia hanyalah biasa-biasa saja. Jangan meremehkan lawanmu. Keunggulan Lin Ming bukan berasal dari pemahamannya tentang hukum kebakaran. Ada banyak aspek di mana dia mempunyai keunggulan yang tidak dapat Anda bandingkan. Dalam uji coba peleburan ini, meskipun UU kebakaran dan kesesuaian dengan energi asal api menjadi bagian terpenting, namun tidak hanya fokus pada 2 poin tersebut saja. Adapun aspek lainnya juga akan diuji di sini. Jika kami belum berkompetisi lalu bagaimana bisa diketahui bahwa saya lebih rendah darinya dalam aspek apapun? Dia mengalahkan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9 di penghancuran kehidupan tahap ke-5, tapi itu mungkin karena Huo Yang Wang terlalu bodoh. Karena Bibi menyukai dia, saya akan melihat bagaimana dia unggul di bidang lain. Tapi untuk saat ini, saya tidak akan mengikuti mereka. Orang-orang ini sangat lambat sehingga mereka tampak seperti siput. Aku akan turun dulu. Saat Yan Littlemon berbicara, dia tidak lagi peduli dengan Lin Ming. Dia mengumpulkan esensi sejatinya dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat menuju neraka api tingkat ketiga. Kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan murid alam transformasi ilahi tapi itu masih mengkhawatirkan. Saat murid-murid Istana Phoenix Cry melihat ini, mereka semua terperdaya. Ini, siapa gadis muda itu? Jika aku tidak salah membaca, bukankah dia berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan? Astaga, saya berada di alam laut ilahi tetapi saya sudah merasa sulit untuk melanjutkan. Jika aku terbang dengan kecepatan tinggi kemungkinan besar aku akan mati, tapi dia melakukannya dengan mudah. Dia? Apakah dia manusia? Yan Littlemon adalah seorang jenius yang baru saja muncul di Charming Phoenix Palace, orang-orang di Phoenix Cry Palace sama sekali tidak mengenalnya. Sekarang setelah mereka melihat kehebatannya, mereka semua terkejut. Dan ketika Sun Ciprestar melihat ini, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia mengulurkan sebagian akal sehatnya dan melacak Yan Littlemon. Lalu, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Hanya dalam 2 napas waktu, Yan Littlemon telah menyelam lebih dari 1000 mil ke bawah untuk mencapai kedalaman 12.000 mil. Kemudian, 13.000 mil, 14.000 mil, 15.000 mil. Terlebih lagi, pada kedalaman itu kecepatannya masih tidak berkurang. Hanya pada kedalaman 18.000 mil kecepatan Yan Littlemon mulai sedikit berkurang. Pada jarak 19.000 mil, dia mulai melambat seolah-olah dia mencapai batasnya. Tapi jarak 19.000 mil sudah mendekati tingkat ketiga neraka api. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-7 mendekati tingkat ketiga neraka api. Sun Ciprestar menatap Chu Red Cloud dan suaranya berubah. Dia memiliki. Chu Red Cloud samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Dia perlahan dan jelas berkata, garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Bagaimana mungkin? Mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna hanya lahir di 3 klan keluarga besar dan mereka terkonsentrasi di markas besar, jadi bagaimana mungkin salah satu dari mereka bisa berada di Istana Phoenix tampanmu? Bab 996, jika Anda ingin bertaruh maka taruhan Yan Littlemon. Di klan Phoenix kuno, para jenius bisa muncul bahkan di kalangan rakyat biasa. Tapi, mustahil bagi seseorang dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna untuk muncul di kalangan rakyat jelata, karena garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna memerlukan 2 orang tua dengan garis keturunan yang sangat kaya agar ada sedikit peluang munculnya anak seperti itu. Orang-orang seperti itu terkonsentrasi di 3 klan keluarga besar dan markas besar klan Phoenix kuno. Mereka bisa dianggap sebagai keluarga kerajaan klan Phoenix kuno.
Dan bagi seorang jenius yang muncul di kalangan masyarakat awam, bakat mereka biasanya terletak pada pemahaman hukum, kecepatan pelatihan, atau aspek lainnya. Namun hanya dalam hal garis keturunan, bahkan orang jenius yang paling tak tertandingi pun akan kalah jika dibandingkan dengan murid paling biasa dari 3 klan keluarga besar. Kekuatan garis keturunan adalah fondasi utama keberadaan 3 klan keluarga besar. Itulah alasan mereka mampu mendominasi klan Phoenix kuno selama bertahun-tahun. Mereka mempertahankan sistem perkawinan yang ketat dan keras dan secara tegas melarang pencairan garis keturunan mereka. Tapi Yan Little Moon ini, melihat nama belakangnya, sepertinya bukan berasal dari 3 klan keluarga besar. Di klan Phoenix kuno memang ada keluarga Yan yang terhormat, namun mereka masih jauh dari mampu melahirkan seseorang dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Sun Ciprestar tidak pernah membayangkan bahwa Istana Phoenix yang tampan sebenarnya memiliki seorang murid dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Ini benar-benar bertentangan dengan logika, karena orang seperti itu hanya akan muncul di 3 klan keluarga besar. Setelah mereka muncul, mereka pasti akan disimpan di markas 3 klan keluarga besar atau markas besar klan Phoenix kuno dan menjadi fokus pelatihan. Mereka tidak akan dikirim ke istana cabang. Sun Ciprestar mengetahui hal ini, itulah mengapa dia bersedia membuat taruhan ini. Jika dia tahu bahwa Istana Phoenix tampan memiliki murid seperti itu, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Hehe, dalam hidup, segalanya mungkin. Biasanya, jika Anda bukan junior dari 3 klan keluarga besar maka Anda tidak mungkin memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Tapi, Little Moon menemukan kesempatan beruntung. Saat dia menjelajahi alam mistik, dia dikirim jatuh ke lembah penguburan dewa oleh aliran luar angkasa yang liar. Tapi bukan saja dia tidak mati, dia bahkan menemukan kolam darah Phoenix di sana dan dia menggunakan kolam itu untuk mengembangkan garis keturunan Phoenix kuno menjadi sempurna. Chu Redcliffe tersenyum saat dia berbicara. Dia mengabaikan kulit Sun Ciprestar yang semakin jelek. Sun Ciprestar merasa seolah-olah seseorang telah menusukkan belati ke jantungnya. Dia sudah tahu bahwa wanita Chu Redcliffe ini sulit untuk dihadapi, dan ada kemungkinan besar untuk kalah dalam taruhan apapun yang dibuat dengannya. Namun, Chu Redcliffe tiba-tiba mengeluarkan benang sari abadi es Arktik, sebuah godaan yang tidak bisa dia tolak. Seperti yang mereka katakan, manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Menghadapi daya tarik yang begitu menarik, bahkan pria berusia 20.000 tahun seperti dia harus mengambil risiko. Dengan demikian, dia telah jatuh ke dalam intrik licik Chu Redcliffe. Awalnya, harapan terbesar Sun Ciprestar adalah Lin Ming. Selain Lin Ming, tidak masalah jika salah satu murid junior lainnya bisa masuk 5 besar. Tapi sekarang, ketika Lin Ming dibandingkan dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna dari Yan Little Moon ini, sepertinya dia pasti akan kalah. Adapun murid lainnya, mereka bahkan kurang layak untuk disebutkan. Bahkan jika Charming Phoenix Palace memutuskan untuk menurunkan hasil mereka sebesar 30%, semua harapan untuk menang dengan cepat memudar. Peluangnya untuk memenangkan taruhan ini semakin kecil kemungkinannya. Jika Anda setuju dengan taruhan tersebut maka Anda juga harus menerima kekalahannya. Wakil Hallmaster Sun, kamu tidak akan mengingkari janjinya, kan? Chu Redcliffe tertawa terbahak-bahak. Namun di mata Sun Ciprestar, wajah tertawa itu sebenarnya dipenuhi dengan niat jahat dan jahat. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin bergegas dan memukulnya sampai mati dengan telapak tangan. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Saya menyetujui yang terbaik jadi saya harus menyetujui kerugiannya. Chu Redcliffe, masih ada 2 tahun tersisa dalam uji coba peleburan Phoenix kuno, jangan mengira kamu sudah menang. Kata Sun Ciprestar dengan tenang. Haha, 2 tahun tidak apa-apa, tapi aku khawatir semakin lama ini berlangsung, semakin jauh murid-murid Istana Phoenix Kraimu akan dibuang. 2 tahun dari sekarang, Little Moon seharusnya bisa mencapai neraka api tingkat ke-5, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki level ke-6, siapa tahu. Di antara murid-muridmu, berapa banyak yang bisa mencapai tingkat ke-4? Sedangkan untuk level ke-5, saya pikir Anda sudah selesai. Chu Redcliffe terkekeh. Matanya tertuju pada Lin Ming, keponakan magang Lin, bagaimana menurutmu? Lin Ming tidak menyangka bahwa Chu Redcliffe tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke arahnya. Untuk sementara waktu, dia menjadi fokus semua perhatian. Apakah itu Phoenix Cry Palace atau Charming Phoenix Palace? Semua murid memandang ke arah Lin Ming untuk melihat apa tanggapannya. Lin Ming sedikit mengernyit. Kata-kata Chu Redcliffe sulit dijawab. Menyetujuinya adalah hal yang mustahil, tetapi jika dia tidak setuju maka itu akan memberikan tekanan yang luar biasa pada murid-murid Istana Phoenix Cry. Jika dia tidak bisa mengikuti kata-katanya sendiri nanti maka itu akan sangat memalukan. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian berkata, Martial Senior Chu, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya setuju dengan Anda? Alis Chu Redcliffe melengkung ke atas. Dia dengan lembut tertawa dan berkata, keponakan magang Lin pasti tidak setuju dengan saya. Ini pertama kalinya saya memasuki Fire Spirit Star untuk berpartisipasi dalam uji coba peleburan Phoenix kuno. Saya tidak memiliki banyak pemahaman terhadap 18 neraka api ini jadi saya tentu saja tidak akan berani membuat kesombongan atau klaim yang keterlaluan. Tapi, Martial Senior Chu telah dengan murah hati menjanjikan setetes darah hati Phoenix jika Penatua Sun bisa menang. Saya, Lin Ming, memiliki bakat rendah dan garis keturunan saya juga sangat lemah.
Saya benar-benar membutuhkan setetes darah jantung Phoenix untuk membantu mengkonsolidasikan fondasi saya ketika saya melewati tahap ketujuh penghancuran kehidupan. Karena itu, saya berterima kasih kepada Martial Senior Chu atas niat baiknya dan tentu saja akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan Anda. Hanya dengan mempertaruhkan nyawaku, aku akan mempunyai sedikit harapan untuk menang. Lalu, bagaimana dengan ini? Karena Martial Senior Chu sangat percaya diri pada junior magang, Sister Yan Littlemon, bagaimana kalau kita mengubah ketentuan taruhan ini sehingga murid-murid lain tidak lagi terlibat dan hanya akan terjadi antara saya dan junior magang saudari Yan Littlemon. Saya juga tidak lagi membutuhkan Charming Phoenix Palace untuk menurunkan hasil mereka sebesar 30%. Siapapun yang mendapat peringkat lebih tinggi akan menjadi pemenang, bagaimana tentang itu? Kata-kata Lin Ming sangat lembut dan sopan, tapi juga sangat kuat. Tanggapannya menyebabkan semua seniman bela diri di sekitarnya menghirup udara dingin. Menghadapi pertanyaan jebakan Chu Red Cloud, Lin Ming tidak hanya menjawab, tapi dia juga melakukan serangan balik yang kuat. Tentu saja, serangan balik ini dibangun atas dasar bahwa Lin Ming bisa menang. Minimal, hasilnya tidak boleh terlalu berbeda dengan Yan Littlemon. Kalau tidak, jika dia dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Yan Littlemon, maka dia akan membuat semua orang mengejeknya. Apa yang dilakukan Lin Ming sama dengan menempatkan semua beban di pundaknya. Hal ini menyebabkan para murid Phoenix Cry Palace merasa lega, tetapi juga merasa khawatir untuk Lin Ming. Ini adalah garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Hanya dari melihat hasil dalam 18 neraka api sejauh ini, Lin Ming jelas lebih rendah daripada Yan Littlemon. Karena dia melakukan perubahan dalam aturan taruhan, bisakah dia melakukan sesuatu? Tidak salah kalau perkembangan Lin Ming sangat cepat, tapi bagaimana mungkin Yan Littlemon, dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, bisa lambat? 2 tahun dari sekarang, Lin Ming mungkin tidak akan menyusulnya, tapi malah tertinggal jauh. Semua murid Phoenix Cry Palace merasa gugup terhadap Lin Ming, dan masing-masing dari mereka memiliki pemikiran berbeda mengenai situasi tersebut. Zhou Fei membuka mulutnya beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak melakukannya. Kata-kata Lin Ming sama dengan mengeluarkannya dari taruhan. Jika ini terjadi sebelumnya, maka Zhou Fei mungkin orang pertama yang melompat keluar dan menolak. Namun, ketika dia melihat bakat menakutkan Yan Littlemon secara penuh sekarang, bahkan hatinya yang angkuh dan sombong pun mendapat serangan hebat. Setelah tiba di neraka api tingkat kedua, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika seseorang menyuruhnya untuk sombong dan menantang Yan Littlemon, dia pasti tidak akan berani melakukannya. Tanpa rasa berani yang tersisa di hatinya, yang bisa dia lakukan hanyalah diam dan tidak berdebat. Zhou Fei mengertakkan gigi dan menatap Huo Yang Wang. Ia melihat Huo Yang Wang sebenarnya tenang, tanpa ada niat menentang. Lin Ming tidak menunggu Chu Red Cloud merespons. Dia pertama kali melihat Sun Ciprestar. Taruhan ini dibuat oleh Sun Ciprestar. Jika dia ingin mengubah aturan taruhan, dia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sun Ciprestar. Sun Ciprestar menatap Lin Ming dan kemudian perlahan mengangguk. Faktanya, jika Lin Ming kalah dari Yan Littlemon, maka jika Huo Yang Wang berhasil melaju ke 5 besar, mereka hanya akan menempati 2 tempat. Bahkan jika Charming Phoenix Palace menurunkan hasil mereka sebanyak 30%, tetap tidak ada harapan untuk menang. Jadi, apakah Lin Ming bisa menang atau tidak sudah menjadi kunci dari taruhan ini? Lin Ming mengubah aturan taruhan tidak meningkatkan peluang kemenangan Sun Ciprestar. Faktanya, akan ada lebih sedikit variabel acak yang ditambahkan. Lin Ming hanya perlu mengkhawatirkan kekuatannya sendiri dan bukan tentang kekuatan orang lain. Ini adalah pilihan yang berasal dari kepercayaan diri yang mutlak. Hahaha, tawa jelas Chu Red Cloud bergema di seluruh dunia. Pahlawan selalu datang dari generasi muda. Saat aku masih di Charming Phoenix Palace, aku sudah mendengar cerita hebat tentang keberanian dan keberanian magang keponakan Lin. Tapi sekarang saya melihat Anda hari ini, keberanian Anda sungguh luar biasa. Bagus, karena Anda telah mengusulkan perubahan ini, saya setuju. Selain itu, saya juga akan meningkatkan taruhannya. Jika keponakan magang Lin bisa menang, maka aku tidak hanya akan menyerahkan setetes darah jantung Phoenix dan benang sari abadi es Arktik, tapi bagaimana kalau aku juga menghadiahkanmu sepasang wanita yang sangat cantik. Kata-kata Chu Red Cloud menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajah Lin Ming. Dan di sisi Phoenix Cry Palace, banyak murid junior terkejut dengan kata-kata Chu Red Cloud sebelum mengungkapkan ekspresi yang kental dengan rasa iri dan keinginan. Yang disebut sebagai wanita yang sangat cantik jelas adalah murid dari Istana Phoenix yang menawan, dan mereka juga akan menjadi pasangan. Di dalam 3 istana cabang Atlas World, apakah itu Phoenix Cry Palace atau Prying Phoenix Palace, murid laki-laki dari kedua istana ingin dan bangga menikah dengan murid dari Charming Phoenix Palace. Apalagi, akan ada 2. Tentu saja, rasa iri tidak ada gunanya. Jika mereka ingin menikmati kebahagiaan 2 istri seperti itu, mereka memerlukan kekuatan untuk mendukung pemikiran mereka. Adapun para murid perempuan dari Istana Phoenix tampan, mereka tertegun pada awalnya sebelum mereka semua bereaksi berbeda. Sebagian besar murid senior tersenyum lembut, ekspresi wajah mereka penuh arti dan ramah. Tapi untuk murid-murid junior, kebanyakan dari mereka tersipu malu. Para remaja putri ini belum merasakan perasaan romantis apapun terhadap pria lain. Sekarang masalah ini tiba-tiba diangkat, mereka secara alami merasa malu dan malu. Faktanya, dengan bakat Lin Ming dan ketampanannya, dia benar-benar calon suami yang ideal. Kali ini, Sun Ciprestar mencibir.
Dia berkata, Chu Red Cloud, angan-anganmu telah direncanakan dengan cukup baik. Jika Lin Ming bisa menang, maka itu membuktikan bakatnya melebihi Yan Little Moon. Baginya yang tidak memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna tetapi memiliki bakat yang melampauinya, itu sungguh luar biasa. Itu karena seseorang bisa mendapatkan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna selama mereka membayar harga yang cukup mahal. Namun untuk semua aspek bakat lainnya, sebagian besar sudah ditentukan. Sangat sulit untuk meningkatkan salah satunya. Dengan cara itu, Lin Ming kemungkinan akan menjadi karakter setingkat Master Istana. Anda berencana untuk secara acak membuang 2 gadis dari keluarga Chu dan tidak hanya naik menggunakan hubungan ini, tetapi semua murid berbakat yang berasal dari gadis-gadis itu di masa depan juga akan menjadi anak-anak keluarga Chu. Lin Ming juga akan menjadi menantu keluarga Chu Anda. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Anda akan mendapat untung apapun yang terjadi. Chu Red Cloud, kamu benar-benar serigala yang tidak pernah berhenti makan daging. Tidak peduli bagaimana situasinya, orang yang akan rugi bukanlah kamu. Setelah rencananya diungkapkan oleh Sun Chi Prestar, Chu Red Cloud tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum cerah dan berkata, apa maksudmu aku akan membuang 2 gadis secara acak? Aku sudah memikirkan 2 gadis, dan mereka adalah saudara kembar cantik yang memiliki penampilan dan bakat kelas 1. Jika mereka menjaga Lin Ming bersama-sama, itu sama sekali tidak memalukan baginya. Orang lain tidak akan pernah bisa mencari perbuatan baik seperti itu meskipun mereka mencobanya. Selain itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa Lin Ming tidak akan bisa mengambil selir di masa depan. Pria berdarah panas macam apa yang menolak kondisi seperti itu? Bagaimana menurutmu, keponakan magang Lin? Chu Red Cloud mengungkapkan senyuman penuh arti, cahaya menggoda yang bahagia di matanya saat dia melihat Lin Ming. Bahkan Lin Ming sedikit malu dengan situasi ini dan dia tidak berbicara sama sekali. Tapi kemudian, Sun Chi Prestar mengejek. Saudara kembar yang cantik apa? Jika Anda benar-benar punya nyali maka nikahkan saja Yan Little Moon dengan Lin Ming. Jika Anda ingin bertaruh maka bertaruhlah pada Yan Little Moon. Babak 997, berani. Taruhan Yan Little Moon. Semua murid Phoenix Cry Palace merasakan rahang mereka ternganga saat mendengar Sun Chi Prestar mengatakan ini. Mereka semua dibiarkan tercengang. Siapa sebenarnya Yan Little Moon? Dia adalah seseorang dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Dia adalah putri surga yang bangga dan menonjol di antara semua putri surga yang bangga. Jika seseorang bisa bercinta dengan Yan Little Moon, maka itu akan menjadi acara yang luar biasa. Tanpa membahas penampilan dan sosok kelas atas Yan Little Moon, hanya garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna yang akan menjadi peluang keberuntungan besar bagi pria yang mengambil yin primordialnya. Di klan Phoenix kuno, jika pria dan wanita berhubungan maka garis keturunan mereka akan saling melengkapi. Ketika Lin Ming berada di Divine Phoenix Island, hal ini juga terjadi. Mu Qianyu dan Mu Bingyun keduanya adalah saintes dari Divine Phoenix Island, dan mereka memiliki garis keturunan burung vermilion murni dan luan biru. Orang yang mengambil yin primordialnya dapat memperkuat garis keturunannya sendiri. Namun, Lin Ming merupakan pengecualian pada saat itu. Dengan 100 tetes darah Phoenix kuno, garis keturunannya jauh lebih murni dan kaya daripada garis keturunan burung vermilion milik Mu Qianyu berkali-kali lipat. Ketika Lin Ming dan Mu Qianyu bercinta, dia sebenarnya adalah orang yang mengambil semua kelebihan dari tubuhnya. Ketika seorang laki-laki dan perempuan berhubungan seks, pihak yang memiliki garis keturunan lebih tipis akan memperoleh keuntungan dari pihak yang memiliki garis keturunan lebih kaya. Jika Lin Ming memiliki kesempatan untuk berhubungan seks dengan seseorang dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, keuntungan besar bisa dibayangkan. Khususnya keperawanan seorang wanita. Jika seseorang bisa mendapatkan energi yin primordial seorang wanita, keuntungannya akan lebih besar. Lin Ming memang berbakat, tapi garis keturunan di dalam tubuhnya terlalu pucat. Ini karena dia tidak pernah menjadi anggota klan Phoenix kuno yang sah sejak awal, dia jauh dari bisa dibandingkan dengan Huo Yang Wang, apalagi orang seperti Yan Little Moon. Jika dia bisa bercinta dengan Yan Little Moon maka manfaatnya tidak sebanding bahkan dengan beberapa tetes darah jantung Phoenix. Justru karena alasan inilah para murid Phoenix Cry Palace tergerak. Mereka mulai berteriak keras-keras. Taruhan Yan Little Moon. Penatua Sun terlalu kejam, Yan Little Moon adalah sosok seperti peri, seperti makhluk surgawi yang abadi. Ketika dia tumbuh besar di masa depan, akan ada banyak elit muda heroik tampan yang akan mengejarnya untuk menikah. Orang-orang ini kemungkinan besar akan mencakup penerus kepala keluarga di masa depan untuk 3 klan keluarga besar, atau bahkan seseorang seperti putra dari kepala klan Phoenix kuno. Status mereka melampaui magang senior saudara Dao Hong Putih berkali-kali lipat, hingga ke titik yang tidak dapat kita bayangkan. Lin Ming berbakat, tapi itu hanya dalam kaitannya dengan Phoenix Cry Palace kami. Jika dia dibandingkan dengan orang jenius seperti mereka, dia jauh dari kualifikasi. Jika Yan Little Moon menikahi Lin Ming, itu adalah sesuatu yang melampaui statusnya. Itu benar, Lin Ming adalah seorang seniman bela diri yang naik dari alam bawah. Dari segi latar belakang dia tidak lebih baik dari murid fana biasa di Phoenix Cry Palace atau Charming Phoenix Palace. Kepadatan garis keturunannya sangat terbatas. Jika dia berkultivasi ganda dengan Yan Little Moon, maka dialah yang akan menderita kerugian. Jika mereka memiliki anak di masa depan, garis keturunan mereka juga akan berkurang. Bagaimana mungkin keluarganya menyetujui hal ini?
Yan Littlemon akan menderita kerugian tetapi keuntungan Pang Linming itu akan terlalu besar dan terlalu sedikit. Manfaat itu, membuat orang gila hanya dengan memikirkannya. Para murid istana Phoenix Cry ngiler hanya dengan membicarakannya. Murid laki-laki manakah yang tidak ingin menikahi wanita luar biasa seperti Yan Littlemon? Jika mereka harus menukar 20.000 tahun hidup mereka dengan imbalan satu malam bersamanya, setidaknya 90% murid laki-laki mungkin bersedia melakukan itu. Namun, seseorang menuangkan air ke seluruh parade. Kamu membuatnya seolah-olah Yan Littlemon sudah menikah dengan Lin Ming. Agar Lin Ming menang melawan Yan Littlemon dalam uji coba peleburan Phoenix kuno, itu terlalu sulit. Ya, sepertinya mustahil, di seluruh generasi junior klan Phoenix kuno, hanya ada sedikit orang dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Tidak akan mudah untuk menang. Kata-kata Sun Ciprestar telah menyebabkan diskusi hangat di seluruh murid istana Phoenix Cry. Pria selalu antusias membicarakan wanita cantik sejak awal. Selain itu, ini adalah topik yang diangkat sendiri oleh Penatua Sun. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan Yan Littlemon, mereka masih bisa ngiler karena imajinasi mereka. Sun Ciprestar biasanya mengatur murid-muridnya dengan cara yang ketat dan keras. Tapi hari ini, saat dia melihat murid-murid istana Phoenix Cry dengan hangat mendiskusikan Yan Littlemon, bukan saja dia tidak menegur mereka, tapi dia bahkan tersenyum. Setelah melihat Chu Red Cloud dan menderita kerugian berulang kali, dia akhirnya bisa membalas. Melihat ekspresi bingung Chu Red Cloud benar-benar membuat pikirannya mengalir lebih lancar. Bagaimana dengan Pericu? Bukankah kemenangan sudah ada di tangan Anda? Apakah kamu tidak yakin Yan Littlemon bisa menang? Bukankah Anda mengatakan bahwa seseorang yang setuju untuk bertaruh harus menerima kekalahannya? Karena kamu sangat percaya diri, kamu mungkin setuju dan tetap menang. Ho. Chu Red Cloud tertawa dengan hati-hati. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, Wakil Balai Guru Sun tidak perlu mencoba dan mengejutkan saya. Anak Littlemon ini bukan putriku dan aku tidak bisa bertanggung jawab atas dia. Lin Ming masih seorang pemuda tampan dan berbakat. Meskipun ia sedikit lebih rendah dalam aspek garis keturunan dan hukum, hal itu dapat ditingkatkan dengan membayar harga yang cukup mahal. Sayangnya, hanya kakak laki-lakiku yang bisa bertanggung jawab atas urusan pernikahan Littlemon. Namun, yang bisa saya jamin adalah jika Lin Ming benar-benar mengalahkan Littlemon, maka saya akan bertindak sebagai Mak Comblang dan mengangkat masalah ini dengan kakak saya. Mengenai apakah dia setuju atau tidak, saya tidak bisa menjaminnya. Chu Red Cloud tersenyum nakal. Sun Ciprestar tidak puas dengan jawaban ini. Dia berkata, Chu Red Cloud, apakah semua yang kamu katakan selalu omong kosong? Ketika Lin Ming mengalahkan Yan Littlemon dan kakakmu tidak setuju, lalu apa? Apakah itu menarik? Elder Sun, saya sudah bilang saya tidak bisa bertanggung jawab atas masalah ini. Jika keponakan Magang Lin menyukai seorang gadis kecil dari keluarga Chu saya, maka saya dapat mengambil tanggung jawab untuk itu. Namun, dia baru berusia 14 tahun jadi Anda harus menunggu beberapa tahun lagi untuknya. Chu Red Cloud tertawa. Tapi saat ini, seberkas cahaya merah keluar dari dalam neraka api dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah Yan Littlemon, yang telah kembali dari neraka api tingkat ketiga. Yan Littlemon sangat populer di Charming Phoenix Palace. Ketika Sun Ciprestar membangkitkan Chu Red Cloud dengan sarannya tadi, orang kepercayaan Yan Littlemon diam-diam menggunakan jimat transmisi suara khusus untuk mengirim pesan ke Yan Littlemon. Begitu Yan Littlemon mendengar pesan itu, dia menjadi sangat marah. Dia tidak repot-repot menabrak level ketiga dan kembali dengan kecepatan penuh. Bibi, kamu mempertaruhkan pernikahanku. Anda bertaruh dan Anda ingin saya menjadi bagian dari taruhannya sekarang. Apakah orang tua ini mengatakan itu? Yan Littlemon memelototi Sun Ciprestar, dada kecilnya naik turun karena marah. Gadis manapun akan marah setelah mendengar bahwa mereka dijadikan taruhan. Terlebih lagi, Yan Littlemon awalnya sangat sombong. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada begitu banyak elit muda heroik tampan yang mengejarnya sehingga dia tidak bisa kehilangan mereka bahkan jika dia mencobanya. Namun hari ini seseorang mengubahnya menjadi taruhan. Konyol sekali. Sungguh tidak masuk akal. Beraninya mereka. Namun sayangnya, ekspresi marah Yan Littlemon tidak garang atau ganas sama sekali. Sebaliknya, dia tampil cukup menawan dan imut. Saat murid laki-laki dari Phoenix Cry Palace memandang Yan Littlemon yang marah, mereka mengungkapkan ekspresi bahagia di mata mereka. Yan Littlemon berusia 20-an tetapi penampilan luarnya seperti gadis berusia 16 tahun. Sungguh, ekspresi marahnya terlalu menggemaskan. Gadis yang manis dan menyenangkan. Jika junior magang, saudara Lin bisa menikahi Yan Littlemon, itu akan menjadi keberuntungan yang bisa dia nikmati selama beberapa kehidupan. Memang, dia gadis yang liar dan suka bermain, tapi dia sangat cantik bahkan ketika dia sedang marah. Jika saya bisa menikahinya, saya bahkan rela menyerahkan 10.000 tahun hidup saya. Komentar dari para murid Phoenix Cry Palace hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Kamu orang, Yan Littlemon sangat marah. Orang-orang ini tidak menganggap serius kemarahannya. Dia merasa seolah-olah dia diabaikan oleh mereka. Sun Ciprestar tersenyum. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, ya, sayalah orang tua yang menyarankan hal ini. Bagaimana, apakah kamu berani menyetujui taruhan ini? Jika kamu ingin mengalahkanku maka teruslah bermimpi. Bibir Yan Littlemon melengkung membentuk senyuman menawan. Pada saat ini, dia sepenuhnya menunjukkan semua kesombongan dan penghinaan di dalam hatinya.
Saat Curetclut melihat ini, dia merasakan hatinya tercekam. Dia berkata dengan transmisi suara, Little Moon, jangan tertipu. Orang tua ini hanya mencoba memprovokasimu. Anda benar-benar tidak boleh impulsif dan setuju. Bab 998, Pelatihan di Neraka Api. Siapa yang peduli jika dia memprovokasiku? Bukannya aku takut akan taruhan apapun, tapi aku tidak suka orang lain menggunakanku sebagai taruhannya. Bahkan jika aku tahu aku pasti akan menang, aku tetap tidak akan menyetujui usulan konyol seperti itu. Hanya karena aku seorang perempuan bukan berarti aku adalah hewan peliharaan atau objek, jadi mengapa aku mengizinkan siapapun memanfaatkanku? Bahkan Patriark Klan Phoenix kuno tidak bisa melakukan itu. Yan Little Moon berkata dengan dingin. Kata-katanya tidak diucapkan dengan transmisi suara esensi sejati, tetapi diteriakkan dengan keras agar semua orang dapat mendengarnya. Dia dengan jijik memandang Lin Ming dan berkata, Lin Ming, aku akan bertaruh denganmu. Jika aku kalah darimu, maka aku akan menjadi budakmu seumur hidupku, jadi bagaimana? Mata Lin Ming bergerak-gerak. Dia terkekeh sebagai tanggapan dan berkata, saya harus mengatakan bahwa saya pasti tidak akan menyetujui hal seperti itu. Terlebih lagi, menurutku Nona Yan telah salah memahami situasinya. Saya tentu saja tidak akan menganggap Nona Yan sebagai taruhan, itu hanyalah lelucon dari Penatua Sun. Dan yang paling penting, saya sudah memiliki 2 istri, tetapi mereka saat ini tinggal di alam bawah. Sun Ciprestar menggelengkan kepalanya saat mendengar Lin Ming berbicara. Lin Ming ini benar-benar merusak panggungnya sendiri. Namun, dia memang hanya bercanda dengan santai untuk membuat bingung Curetclut, dia tidak memiliki harapan bahwa Lin Ming akan benar-benar menikahi Yan Little Moon. Melihat situasi yang lebih luas, bahkan jika Yan Little Moon naif dan mempertaruhkan dirinya sendiri, keluarga Yan pasti tidak akan mengizinkannya menikahi Lin Ming. Bakat seperti Yan Little Moon kemungkinan besar akan menikah dengan karakter setingkat putra Patriark Klan Phoenix kuno. Tanpa menyebutkan bahwa anak yang mereka hasilkan kemungkinan besar juga memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, hanya saja keuntungan yang bisa mereka tawarkan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Satu-satunya kemungkinan adalah jika Lin Ming membuat pencapaian konyol di masa depan, sesuatu yang hampir mustahil untuk dicapai. Pada saat itu, jika dia bisa menikahi Yan Little Moon dan bercinta dengannya maka itu akan menjadi kesempatan keberuntungan yang besar baginya. Garis keturunan Phoenix kuno Yan Little Moon yang sempurna tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tetes darah jantung Phoenix atau bahkan beberapa artefak roh. Dan karena garis keturunan Lin Ming sangat ringan, keuntungannya akan lebih besar. Setelah mendengar penjelasan Lin Ming, Yan Little Moon dengan dingin mendengus dan berkata, kamu sudah memiliki 2 istri namun kamu membiarkan kesalahpahaman ini berlanjut. Sepertinya Anda bukan pria baik atau apapun yang baik. Jika Anda ingin mengalahkan saya, ikuti saya ke tingkat ketiga. Izinkan saya melihat seberapa kuat murid junior jenius nomor 1 di Phoenix Cry Palace. Yan Little Moon berubah menjadi seberkas cahaya merah yang berdampak langsung ke neraka api tingkat ketiga. Kali ini, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Itu bisa secara sederhana digambarkan sebagai 1000 mil berlalu dalam sekejap mata. 15.000 mil, 16.000 mil, 17.000 mil. Yan Little Moon dengan cepat mencapai jarak 19.000 mil dan mendekati tingkat ketiga neraka api. Dia akhirnya mulai melambat, tapi dia tetap melanjutkan ke bawah seperti sebelumnya. 500 mil, 700 mil, 900 mil, bang! Yan Little Moon menerobos penghalang ruang angkasa tingkat kedua dan secara resmi memasuki tingkat ketiga. Saat ini, bukan hanya Sun Ciprestar yang melacak posisinya, tetapi juga beberapa murid kuat dari Phoenix Cry Palace. Saat mereka melihatnya menerobos ke tingkat ketiga, mereka semua memasang ekspresi terkejut. Tingkat ketiga, Yan Little Moon telah mampu menembus level ketiga sejak awal. Satu-satunya alasan Yan Little Moon berhenti pada jarak 19.000 mil di tingkat kedua adalah karena dia merasa itu adalah tempat yang baik untuk memulai pelatihan, itu tidak berarti dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Tapi sekarang dia telah diperburuk oleh Sun Ciprestar dan karena itu dia menunjukkan kekuatan penuhnya untuk menunjukkan bagaimana tidak ada yang bisa mengganggunya. Setelah Yan Little Moon memasuki tingkat ketiga, murid-murid Phoenix Cry Palace tidak lagi dapat melacaknya. Mungkin tingkat ketiga bukanlah batas Yan Little Moon. Dia bahkan mungkin bisa melanjutkan perjalanan beberapa ribu mil ke bawah. Itu adalah kedalaman yang tak satu pun dari mereka bisa pegang. Dari murid-murid Istana Phoenix Cry yang tersisa, hanya seniman bela diri Laut Ilahi Tengah atau akhir 9 musim gugur yang memiliki peluang untuk mencapai lantai 3. Itu adalah tugas yang mustahil bahkan bagi seniman bela diri Laut Ilahi awal 9 musim gugur. Ini tidak berarti bahwa seniman bela diri Laut Ilahi awal 9 musim memiliki kekuatan tempur yang lebih rendah daripada Yan Little Moon. Itu hanya berarti pemahaman dan kendali mereka terhadap hukum kebakaran lebih rendah dibandingkan Yan Little Moon. 18 neraka api tidak menguji kekuatan, melainkan pemahaman seniman bela diri tentang hukum kebakaran. Yan Little Moon memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Para murid Phoenix Cry Palace secara alami tidak mampu bersaing dengannya dalam hal ini. Haha, keponakan magang Lin, aku akan keluar dulu. Curetclut tersenyum pada Lin Ming dan kemudian memimpin murid-murid Istana Phoenix tampan menuju tingkat ketiga. Para murid Phoenix Cry Palace yang tertinggal saling melirik dengan gentar. Ini adalah pertama kalinya Yan Little Moon datang ke percobaan peleburan Phoenix kuno tapi dia terlalu sulit untuk dihadapi. Jika Lin Ming ingin mengalahkannya, itu akan terlalu sulit.
Lin Ming, apa pendapatmu tentang peluangmu untuk menang? Sun Ciprestar bertanya pada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. Meskipun dia menyadari bahwa hampir mustahil bagi Lin Ming untuk menang, dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentangnya. Karena Lin Ming berani memikul beban seperti itu dan menahan tekanan seperti itu, dia pasti harus percaya diri. Kalau tidak, tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Murid ini tidak memiliki pemahaman lengkap tentang garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, jadi saya tidak dapat menjamin apapun. Alasan saya mengubah aturan taruhan adalah karena saya lebih percaya pada kekuatan saya sendiri daripada kekuatan orang lain di sini. Aku mengerti, bagaimanapun juga, akulah yang menyetujui taruhan ini. Selama Anda mencoba yang terbaik maka itu akan baik-baik saja. Jangan merasa terbebani di hatimu. Sun Ciprestar mengangguk dan berkata, Lin Ming, taruhan tentang Yan Little Moon memang hanya saya yang bermain-main, tapi jika Anda benar-benar bisa mendapatkan Yan Little Moon maka itu akan menjadi jalan pintas yang bagus untuk Anda menjadi karakter tertinggi. Garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna berarti memiliki setengah garis keturunan Phoenix dan setengah garis keturunan manusia. Mereka yang memiliki garis keturunan seperti itu dapat mewarisi fisik yang kuat dan bakat berbeda dari dewa binatang serta mempertahankan pembelajaran dan persepsi umat manusia. Jika garis keturunanmu kurang kaya maka itu berarti kamu akan kekurangan, tapi jika garis keturunan dewa binatangmu terlalu tinggi maka kamu akan menjadi monster. Jika Anda menjadi monster maka mustahil bagi Anda untuk melatih metode budidaya manusia. Tubuh seseorang mempunyai total 150,000 sampai 200,000 tetes darah. Seseorang yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna berarti mereka memiliki hampir 90.000 tetes darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Itu 1000 kali lipat dari apa yang Anda miliki di dalam diri Anda. 1000 kali sepertinya tidak seberapa, Anda mungkin berpikir jika Anda membayar harga yang cukup tinggi, Anda dapat mencapai kondisi yang sama. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Semakin murni garis keturunan Anda, semakin kaya dan semakin dekat dengan garis keturunan Phoenix kuno sempurna yang Anda dekati, semakin sulit untuk meningkatkan garis keturunan Anda. Pada saat itu, bahkan jika Anda menyerap 100 tetes darah Phoenix kuno ke dalam tubuh Anda, itu tetap tidak akan memberikan efek setetes pun. Anda harus tahu bahwa alasan Yan Little Moon melakukan ini adalah karena dia menemukan genangan darah Phoenix kuno di suatu tempat. Tahukah Anda berapa banyak darah Phoenix kuno yang ada di sana? Mustahil untuk membayangkannya. Jadi, di klan Phoenix kuno, garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna hanya dapat diperoleh melalui takdir. Saat Lin Ming mendengarkan Sun Ciprestar, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Klan Phoenix kuno memang mampu secara paksa menciptakan seseorang dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, tapi mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Biaya untuk melakukan hal itu terlalu berat. Saat mereka berbicara, Lin Ming telah menembus 13.000 mil ke dalam neraka api. Di sini, Lin Ming bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang hukum kebakaran tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan lebih jauh. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kekuatan tunas dewa sesat. Namun, itu hampir sama dengan menyontek dan itu tidak akan terlalu berarti untuk pelatihan Lin Ming. Itu sepenuhnya meniadakan efek dari percobaan peleburan ini. Jadi, jarak 13.000 mil adalah batas Lin Ming. Anda berhenti di sini. Saat Sun Ciprestar melihat Lin Ming berhenti di sini, dia tercengang. Huo Yang Wang masih memiliki banyak energi tersisa, tapi Lin Ming sudah mencapai batas kemampuannya. Namun, hal ini juga masuk akal. Pemahaman Lin Ming tentang hukum kebakaran lebih rendah daripada pemahaman Huo Yang Wang. 18 neraka api bukanlah ujian kekuatan tempur komprehensif, tapi ujian pemahaman seseorang terhadap hukum kebakaran. Faktanya, alasan Lin Ming bisa sampai pada langkah ini adalah esensi sejatinya yang tebal dan landasan yang kokoh. Seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-6 normal lainnya tidak akan pernah bisa mencapai kedalaman ini. Adapun Yan Little Moon, dia sudah berada di level ketiga. Terlebih lagi, tidak diketahui berapa ribu mil lagi yang telah dia tempuh untuk mencapai tingkat ketiga. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika bukan karena Sun Ciprestar mengetahui bahwa Lin Ming telah memperoleh tombak darah Phoenix dan mengalahkan Huo Yang Wang, dan telah melakukannya dalam situasi di mana tidak ada yang percaya dia bisa memulainya, dia akan mengira Lin Ming adalah orang tolol yang sedang mengoceh omong kosong. Bagus. Kalau begitu, kamu berlatih di sini. Uji coba peleburan Phoenix kuno ini akan berlanjut selama 2 tahun ke depan. Anda punya banyak waktu tersisa. Tapi, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kecepatan latihan Yan Little Moon bahkan lebih cepat daripada kecepatan Anda. Dia juga 2 tahun lebih muda darimu, tetapi budidayanya berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan, 1 tingkat lebih tinggi darimu. Aku mengerti. Lin Ming sangat menyadari bahwa kecepatan budidayanya tidak dapat dianggap sebagai nomor 1 di Phoenix Cry Palace, tetapi hanya pada puncaknya. Wajar jika dia menjadi lebih buruk daripada Yan Little Moon dalam hal ini. Bagaimanapun, 15 tahun pertama hidupnya hampir sia-sia dalam hal budidaya. Adapun murid berbakat dari alam ilahi, sejak lahir tubuh mereka dimandikan dengan segala jenis bahan surgawi dan mereka memakan berbagai pil roh dan makanan roh mewah. Lin Ming berhenti di sini pasti menyebabkan beberapa murid Phoenix Cry Palace dan Charming Phoenix Palace meliriknya dengan terkejut. Namun, dia sama sekali tidak mempedulikan mereka.
Dia meninggalkan grup dan mencari tempat yang tenang untuk berlatih. 18 neraka api memiliki radius puluhan ribu mil, interiornya sangat luas dan luas. Seseorang dapat dengan santai terbang beberapa ribu mil dan menemukan lokasi pelatihan damai yang mereka inginkan. Lin Ming segera memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Meskipun energi asal api di sini liar dan brutal, namun tidak mengeluarkan suara sama sekali. Sepertinya cukup harmonis. Lin Ming merasa seolah-olah memasuki dunianya sendiri dengan ruang dan waktu yang berbeda. Kekuatan api berkobar di sekujur tubuhnya. Meskipun dia menangkis sebagian besar kekuatan api dengan esensi sejati pelindungnya, sebagian kecil darinya mengalir ke titik akupuntur dan meridiannya, membakar seluruh tubuh dan pembuluh darahnya. Jika seorang seniman bela diri non-atribut api menahan api seperti itu di dalam tubuh dan darahnya, mereka sudah lama hangus hingga mati. Ini, Lin Ming tiba-tiba menemukan bahwa setiap gumpalan energi api yang masuk ke tubuhnya tidak kuat, tetapi masing-masing mengandung hukum kebakaran yang sangat indah. Mungkin konsep pembakaran panas, mungkin konsep pemusnahan, mungkin konsep penciptaan, atau bahkan konsep manifestasi, setiap gumpalan kecil energi api mengandung setidaknya satu jenis konsep. Terlebih lagi, bahkan untuk konsep yang sama, masih terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya. Misalnya, untuk konsep pemusnahan, bisa jadi kekuatan ledakan ketika meteor raksasa menghantam dunia, atau mungkin gelombang lava yang menelan hutan dan membakarnya. Masing-masing konsep ini harus diselesaikan oleh Lin Ming menggunakan hukum kebakaran yang sesuai. Jika dia tidak menggunakan hukum maka dia hanya bisa melakukannya dengan kekerasan. Jika dia menggunakan kekerasan maka dia harus menggunakan kekuatan beberapa puluh kali lipat untuk melakukannya. Jika dia melakukan itu maka dia akan menghabiskan esensi sejatinya hanya dalam waktu sebatang dupa. 18 neraka api ini memiliki formasi susunan mistis di dalamnya. Senior yang menciptakan ini pastilah seorang jenius sejati. Dia benar-benar merancang metode seperti itu untuk memungkinkan penantang uji coba memahami konsep api. Bab 999, membakar tubuh. Lin Ming benar-benar merilekskan tubuhnya saat dia memfokuskan pikirannya untuk menyelesaikan setiap gumpalan energi api dan kemudian menyerapnya. Masing-masing hukum ini berbeda, tetapi jika digabungkan, hukum-hukum tersebut secara samar-samar melukiskan gambaran dao besar yang lengkap. Saya mengerti sekarang, meskipun hukum kebakaran sangat misterius, esensinya terdiri dari unsur-unsur hukum yang paling kecil. Unsur-unsur kecil ini seperti partikel tak kasat mata yang membentuk seluruh ciptaan, namun sangat sederhana. Menurut teks alam ilahi, tidak banyak jenis partikel kecil yang membentuk semua kehidupan, namun ketika digabungkan bersama-sama mereka sebenarnya dapat berevolusi menjadi bentuk dan variasi yang tak terbatas, membentuk 3000 dunia tanpa batas. Itulah pesona hukum. Pada saat itu, Lin Ming samar-samar bisa merasakan misteri dan hukum dunia. Meski partikel kecil ini hanya berjumlah sedikit, mereka mampu membentuk alam semesta yang luas dan tak terbatas. Di alam semesta ini ada benda langit, ada ruang dan waktu, ada gunung, sungai, danau, burung dan binatang, serangga dan tumbuhan. Ada manusia yang tidak memiliki kekuatan untuk memotong ayam dan ada seniman bela diri yang bisa memindahkan gunung dan mengaduk lautan. Perubahan hidup yang tak ada habisnya, semua tawa, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, cinta, kebencian, keputusasaan, harapan, kelahiran yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan kematian yang tak terhitung jumlahnya terus berlanjut di dunia ini. Hukum rimba di mana yang kuat memakan yang lemah, evolusi alam semesta di mana benda langit bisa berubah, semua ini membuat seseorang merasa tenggelam dalam misteri tak berujung alam semesta yang luas dan tak terbatas. Di hadapan alam semesta, manusia sederhana sama pentingnya dengan setitik debu. Dan semua ini terdiri dari partikel-partikel paling dasar ini. Dan, kekuatan yang mengendalikan susunan dan interaksi partikel-partikel ini adalah sumber hukum alam semesta. Logam, kayu, air, api, tanah, guntur, angin, waktu, ruang, cahaya, kegelapan, kehidupan, kematian, semua orang dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berhubungan dengan hukum. Ketika pemahaman seseorang tentang hukum mencapai puncaknya, saat itulah mereka dapat menyentuh sumber utama alam semesta. Namun, dalam undang-undang ini, jenis yang paling dasar dibatasi jumlahnya. Namun kenyataannya, ketika digabungkan, semuanya selalu berubah dengan variasi yang tidak terbatas. Kata rumit yang sederhana tidak cukup untuk menggambarkannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terdapat banyak sekali tetua tertinggi yang tak henti-hentinya memahami hukum sumber ini, dengan harapan bahwa mereka dapat mengidentifikasi esensi kebenaran alam semesta dan menjadi raja abadi. Namun, apa yang disebut puncak seni bela diri terus diselimuti kabut, mustahil untuk dipahami. Jika memang ada seseorang yang dapat memahami semua hukum dan aturan yang mengatur alam semesta ini, mereka dapat melampaui siklus samsara dan menjadi dewa dunia yang sejati. Saat Lin Ming memahami hal ini, dia tiba-tiba mengalami perasaan tercerahkan. Pada saat itu, pikirannya bergetar, dan dia merasa semakin terhubung dengan hukum kebakaran dan energi asal api yang menyelimuti dirinya di neraka api. Dia samar-samar merasa seolah-olah sebuah pintu besar mulai terbuka di hadapannya, dan di balik pintu besar ini terdapat alam semesta tanpa akhir, dengan aura mistis dan mendalam dari hukum dao besar mengalir ke arahnya secara langsung.
Saat Lin Ming berkonsentrasi penuh untuk memahami hukum, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di suatu tempat jauh di dalam neraka api, ada seseorang yang mengawasinya sepanjang waktu. Anak kecil ini tidak buruk. Meskipun kepadatan garis keturunannya lemah, persepsinya sangat langka. Tidak heran dia bersedia mengubah taruhan dengan si kecil Chu Red Cloud itu. Suara samar dan halus bergema, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Orang yang berbicara adalah Ruby Sovereign, roh artefak dari 18 neraka api. Roh artefak hidup jauh lebih lama daripada manusia seniman bela diri. Ruby Sovereign adalah roh artefak kuno yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia bahkan sudah ada lebih lama dari Phoenix Cry Palace dan Charming Phoenix Palace. Jadi, apakah itu Lin Ming atau Chu Red Cloud, keduanya hanyalah bayi kecil di depannya. Jadi itulah yang terjadi, persepsi anak kecil ini telah ditingkatkan dengan gerbang pembukaan. Seorang seniman bela diri yang berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi sangatlah jarang. Gerbang pembukaannya benar-benar terbuka hingga tingkat sempurna. Luar biasa, miliaran tahun yang lalu ketika aturan Dao Surgawi berubah, teknik transformasi tubuh kuno perlahan memudar dari alam ilahi. Saat ini sangat sedikit seniman bela diri yang dapat tersandung melalui teknik budidaya tubuh ganda dan energi ini, apalagi seseorang yang berhasil membuka gerbang pembukaan dengan sempurna. Bagaimana anak kecil ini melakukan ini? Ketertarikan Ruby Sovereign tiba-tiba muncul. Selama proses pembukaan gerbang pembukaan, seseorang harus menahan godaan yang tak ada habisnya, iblis hati, dan segala macam ilusi dan hantu yang akan muncul di lautan spiritual Anda. Begitu Anda kehilangan akal sehat, kesadaran Anda tidak akan bisa diselamatkan lagi. Itu sudah merupakan hasil yang luar biasa untuk membuka gerbang pembukaan. Mereka yang bisa melakukannya dengan sempurna tidak ada. Untuk mencapainya, kemauan mereka harus sekuat logam ilahi untuk menahan semua godaan dan setan hati. Namun, ketika seorang seniman bela diri membuka gerbang pembukaan, mereka harus melakukannya sebelum mereka mencapai tubuh dewa. Artinya, seorang seniman bela diri ditakdirkan memiliki prestasi rendah dalam aspek semangat pertempuran ketika mereka membuka gerbang pembukaan. Bakat anak kecil ini dalam roh pertempuran pasti luar biasa, itulah satu-satunya cara dia bisa membuka gerbang pembukaan dengan sempurna. Tidak heran dia bisa memiliki persepsi dan bakat seperti itu. Sayangnya, kepadatan garis keturunannya terlalu kurang. Dibandingkan dengan gadis Yan Little Moon itu, jaraknya 108.000 mil untuk bisa dibandingkan dengannya. Seperti yang dikatakan Sun Chi Prestar, jika kedua anak kecil ini mampu berkultivasi ganda maka itu sungguh menarik. Yang satu memiliki persepsi yang sangat tinggi dan yang lainnya memiliki garis keturunan yang sangat murni dan kaya. Kalau bisa saling melengkapi, maka efeknya adalah, hehe. Jauh di dalam neraka api, penguasa Ruby memperlihatkan senyuman yang menyeramkan dan sadis. Matanya terus mengikuti Yan Little Moon dan Lin Ming, mendesah dan memuji dari waktu ke waktu. Tentu saja tidak ada yang menyadari hal ini. Bahkan Sun Chi Prestar dan Chu Red Cloud, dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ilahi tingkat menengah, juga tidak menyadarinya. Pada saat ini, Lin Ming secara tidak sadar memasuki niat bela diri yang halus. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan setiap inci tubuh serta meridiannya menyelesaikan sendiri kekuatan api yang ganas, terus-menerus menerangi hukum di dalam dirinya. Segala sesuatu di sekitarnya damai dan tenteram. Satu-satunya suara adalah detak jantung lambat Lin Ming yang berdebar secara berkala seperti pendulum. Seiring berjalannya waktu, energi dalam tubuh Lin Ming secara tidak sadar dikonsumsi. Bahkan dengan gerbang penyembuhan yang mengisi kembali energinya, itu masih belum cukup. Saat energinya terkuras, esensi pelindungnya yang sebenarnya juga melemah. Semakin banyak energi api mengalir ke tubuh Lin Ming sebelum diselesaikan olehnya. Pada awalnya, dia hampir tidak mampu mengimbangi penyelesaian hukum dan energi. Perlahan-lahan, hukum dan energi terakumulasi dalam tubuh Lin Ming, mengamuk saat mereka mulai menghanguskan meridiannya. Lin Ming mengerutkan kening saat dia merasakan ini. Namun, dia mampu menahannya dengan kuat karena tubuhnya yang kuat. Bahkan jika meridiannya terbakar, gerbang penyembuhan masih mendukungnya. Bagaimanapun, dengan teknik transformasi tubuh di sisinya, dia tidak takut akan menimbulkan luka tersembunyi. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang menyiksa, menekan semuanya dengan semangat bertarungnya. Menarik sekali, saya sempat mengira dia akan menyerah, namun ternyata dia berhasil bertahan hingga saat ini. Semakin dekat ia mendekati batas kemampuannya dan semakin lama ia berada di sana, pemahamannya terhadap hukum akan semakin dalam. Tapi sekarang, setiap detik dia bertahan adalah ujian besar bagi kemauan, kekuatan, dan tubuhnya. Biasanya, seorang seniman bela diri akan mampu bertahan kurang dari setengah dupa. Sekalipun mereka tahu manfaatnya akan jauh lebih besar jika mereka bertahan lebih lama, mereka tetap tidak bisa melanjutkannya. Jauh di dalam neraka api, indera Ruby Sovereign terkunci pada Lin Ming. Seringkali, Ruby Sovereign tertidur lelap, dia hanya akan bangun ketika penantang sidang tiba. Bagaimanapun, tanggung jawabnya adalah melindungi para penantang uji coba agar tidak ditangkap dan dikonsumsi oleh energi api liar dan tirani di dalam 18 neraka api. Ruby Sovereign berpikir bahwa Lin Ming akan goyah setiap saat dan dia siap untuk menyelamatkannya. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa meskipun Lin Ming terlatih-tatih pada batasnya, dia mampu mengertakkan gigi dan melanjutkannya sepanjang waktu. Ini sudah 3 kali lebih lama dari seorang seniman bela diri biasa. Ketika seorang seniman bela diri mencapai batas kemampuannya, esensi pelindung mereka yang sebenarnya akan melemah dan memudar hingga lenyap.
Itu sama saja dengan memasukkan diri ke dalam api. Bayangkan, jika seseorang dilempar ke dalam kompor dan dibakar hidup-hidup, bagaimana rasanya? Terlebih lagi, api di dalam neraka api puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan kali lebih panas daripada nyala api yang ada di dunia manusia. Ini benar-benar api neraka, neraka yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh seniman bela diri. Dia masih bisa bertahan. Ruby Sovereign menjadi semakin terkejut. 2 dupa waktu berlalu dan dia bisa melihat bahwa esensi sejati pelindung Lin Ming sudah mulai terbakar. Kemudian, itu hancur. Pakaiannya menjadi abu dan rambutnya hangus terbakar. Kulitnya pecah-pecah saat mulai terbakar. Tapi, Lin Ming mengertakkan gigi dan bertahan seperti sebelumnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keringat yang keluar langsung menguap menjadi uap oleh nyala api. Seluruh tubuhnya terpanggang oleh panas membara yang 40 kali lipat suhu magma. Bahkan minyak pun keluar dari tubuhnya, betapa menyakitkannya itu. Lin Ming benar-benar tidak tahan dengan ini. Pada awalnya dia menggunakan niat bela diri yang halus untuk menghipnotis dirinya sendiri agar mengabaikan rasa sakit. Tapi setelah itu, niat bela diri yang halus saja tidak cukup. Rasa sakit yang sangat melelahkan dengan paksa menyeretnya keluar dari kondisi niat bela diri yang halus, memaksanya untuk secara langsung menahan rasa sakit yang menyiksa. Kulitnya yang terbakar terbelah dan darah mulai keluar. Namun, darah itu menguap begitu menyentuh udara. Setiap pembuluh darah yang terbuka dibakar oleh api. Rasa sakit seperti ini sudah cukup membuat pikiran seseorang hancur. Tapi di bawah keadaan ini, Lin Ming bisa merasakan bahwa manfaat yang diperolehnya puluhan kali atau bahkan 100 kali lebih baik dari sebelumnya. Misteri dari hukum kebakaran dasar ini dibakar ke dalam tubuhnya dengan nyala api yang mendesis, langsung menggoreskannya ke dalam ingatan tubuhnya. Yang pertama adalah ingatan akan pikiran dan yang lainnya adalah ingatan akan tubuh, ini sangat berbeda. Hal-hal yang diingat oleh pikiran dapat dengan mudah memudar. Bagaimanapun, undang-undang kebakaran terlalu rumit. Bahkan seorang seniman bela diri dengan ingatan yang luar biasa tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat mengingat sepenuhnya hukum kebakaran ini hanya dengan sekali percobaan. Tapi, hal-hal yang diingat oleh tubuh itu berbeda. Mereka akan membentuk refleks-refleks terkondisi yang akan melekat pada tubuh selamanya, bertahan seumur hidup. Hal yang sama berlaku bahkan bagi manusia. Jika manusia belajar berenang, mereka akan selalu tahu cara berenang. Inilah perbedaan antara ingatan pikiran dan ingatan tubuh. Juga, ketika pikiran mengingat sesuatu, seseorang harus merenungkan dan mengingat kembali kenangan itu, melewati berbagai pemikiran dan menunda sesaat sebelum keluar. Namun, ingatan tubuh tidak perlu diproses oleh pikiran dengan cara seperti itu. Sebaliknya, itu menjadi naluri. Begitulah cara seorang anak belajar menulis. Jika mereka harus memikirkan sapuan kuas apa yang harus dibuat, mereka harus merenung sejenak setiap saat. Tapi, jika coretan sebuah kata terpatri dalam memori tubuh, maka mereka akan menulis lebih cepat. Lin Ming mengetahui hal ini, itu sebabnya dia terus bertahan bahkan melalui rasa sakit yang tak henti-hentinya. Anak kecil yang luar biasa, dia bertahan selama 1/4 jam. Ruby Sovereign telah menjaga 18 neraka api selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali talenta tak tertandingi yang melewati cobaannya. Tapi, orang-orang yang bisa bertahan selama 1/4 jam pada batas kemampuan mereka sangatlah jarang. Dalam 1/4 jam ini, keuntungan yang bisa diperoleh seseorang jauh lebih dari 10 kali lipat keuntungan yang bisa mereka peroleh jika hanya bertahan setengah dupa. Kemauan anak kecil ini telah mencapai tingkat yang mengerikan, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Namun, betapapun kuatnya keinginannya, mustahil baginya untuk terus bertahan selamanya. Ini karena tubuhnya sendiri memiliki batas yang sebenarnya. Saya memperkirakan dia akan mampu bertahan selama dupa lagi. Bab 1000, Konsep Sukses Besar, Domain Teratai Biru. Ruby Sovereign siap menyelamatkan Lin Ming. Tapi, dia terus melampaui batas kemampuannya selama 2 batang dupa lagi. Hal ini membuatnya sangat takjub. Hanya karena kemauan seseorang dapat menahan rasa sakit bukan berarti tubuh mereka juga dapat menahannya. Jika beberapa orang dengan paksa mendorong kemauan mereka melampaui batasnya dan tubuh mereka tidak dapat mengimbanginya, mereka akan jatuh pingsan. Tapi Lin Ming tidak memiliki situasi seperti itu. Ini karena tubuhnya sudah cukup tangguh. Ketika dia terakhir kali melewati penghancuran kehidupan, tubuhnya telah ditempa oleh energi api, dan kompatibilitasnya dengan hukum kebakaran sangat tinggi karena hal ini. Dan, dia juga mengolah tubuh dan energi ganda. Bahkan tubuh fisik pembangkit tenaga listrik alam Dewa Ilahi tidak bisa dibandingkan dengan milik Lin Ming. Itu benar, anak kecil ini mengolah tubuh dan energi, jadi batas tubuhnya jauh lebih besar daripada batas seniman bela diri pada umumnya. Hebatnya, ini sudah berlangsung selama 5 batang dupa. Sejauh yang saya tahu, belum ada seorang pun yang berhasil mencapai langkah ini. Tekad yang kuat, landasan yang kokoh, tubuh ganda dan pengembangan energi, ketiganya merupakan faktor yang sangat diperlukan dan diperlukan. Jika digabungkan, mereka memungkinkan dia mencapai langkah ini. Dalam 2 dupa terakhir ini, pemahaman Lin Ming tentang hukum kebakaran kemungkinan besar lebih besar daripada apa yang diperolehnya selama 1/4 jam pertama. Saat Ruby Sovereign berpikir keras, setengah jam berlalu. Energi terus terakumulasi dalam tubuh Lin Ming, seperti gunung berapi yang bergolak yang siap meletus kapan saja. Tubuhnya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan sekarang dengan cepat mendekati titik wabah.
Saat simbol hukum terakhir melonjak ke meridian Lin Ming, itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan punggung unta. Tubuh Lin Ming tiba-tiba bergetar dan esensi sejati pelindungnya benar-benar hancur. Tubuhnya yang tak berdaya dibuat untuk secara langsung menanggung dampak brutal dan keras dari energi asal api. Jika energi asal api ini menyerang tubuhnya, bahkan Lin Ming pun akan berakhir setengah mati. Dan jika dia melanjutkan lebih lama lagi maka tubuhnya akan hangus menjadi abu. Hehe, nak, kamu akhirnya tidak bisa menahannya. Jika Anda terus bersikeras, bagaimana mungkin? Saya pastinya tidak akan merasa senang dengan hal itu. Ruby Sovereign menyeringai diam-diam. Tapi saat dia hendak menyelamatkan Lin Ming, dia tiba-tiba menghentikan gerakannya. Energi yang diisi dengan konsep penciptaan yang telah dia persiapkan sebelumnya tiba-tiba terhenti. Ini, apa yang terjadi di sini? Mata Ruby Sovereign membelalak. Tidak pernah dibayangkan bahwa energi asal api yang gila dan ganas yang meraung ke dalam tubuh Lin Ming tiba-tiba ditekan oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius itu sebenarnya menyebabkan Ruby Sovereign merasa sedikit takut. Meskipun sifat dari kekuatan misterius ini sangat pucat dan lemah, ia masih mengandung atmosfer yang luas dan tak terbatas yang tampaknya mengandung sebagian besar sumber hukum Dao besar, membuat penguasa Ruby merasa takjub. Kekaguman ini seperti kenangan yang terukir jauh di dalam esensi Ruby Sovereign. Sebagai roh artefak dari artefak roh atribut api, ia memiliki perasaan naluriah ingin tunduk pada hukum kebakaran Dao besar. Kekuatan ini, apa itu? Saat Ruby Sovereign terkejut, perubahan terjadi pada energi asal api yang ganas di dalam tubuh Lin Ming. Awalnya, dengan kekuatan Lin Ming dan dalam situasi di mana dia tidak berdaya, tidak ada cara baginya untuk menahan suhu panas energi api di dalam neraka api, bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Tapi, setelah memahami hukum selama setengah jam, sedikit perubahan terjadi pada tunas dewa sesat di dalam tubuh Lin Ming. Setelah tubuh fisiknya mencapai batas dan dia tidak dapat menahan dampak energi asal api lagi, Lin Ming menenggelamkan pikirannya jauh ke dalam Sprout Dewa Sesat dan mengalihkan semua energi asal api ke dalam Sprout Dewa Sesat. Pada saat itu, tunas Dewa Sesat berkobar dengan cahaya yang menyala-nyala, memancarkan sinar emas yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah pohon bodi emas yang sedang menjalani nirwana di lautan api. Semua akumulasi energi asal api di dalam tubuhnya sepenuhnya dihisap oleh tunas Dewa Sesat dalam satu tarikan napas. Kemudian, di puncak tunas Dewa Sesat, daun-daun baru yang bertunas perlahan terentang. Daun biru kecil ini perlahan terbentang, warna yang dalam dan cerah menarik perhatian. Kemudian, daun-daun hijau yang indah ini membentuk lingkaran, berbentuk teratai biru kecil. Ini adalah daun teratai biru. Lin Ming langsung mengerti bahwa semua daun kecil yang tumbuh dari tunas Dewa Sesat sebenarnya adalah satu daun. Itu adalah representasi dari hukum yang dipahami di neraka api, dan juga representasi kesuksesan besar konsep penciptaan. Pada titik ini, tunas Dewa Sesat kini memiliki 6 helai daun. 3 daun guntur dan 3 daun api. Dari ketiga daun api ini, satu terbentuk pada perkecambahan benih Dewa Sesat, itu berbentuk seperti hati merah menyala. Daun kedua terbentuk setelah menyerap pecahan hukum yang terkondensasi dari tablet batu yang ditinggalkan oleh Xiao Daoji, itu memiliki penampilan seperti segel giok kekaisaran berwarna merah kemasan. Sekarang, daun ketiga adalah daun biru kehijauan yang tampak seperti teratai biru. Ketiga daun api ini saling melengkapi kemuliaan dan keindahan, terus-menerus menelan energi asal api dalam tubuh Lin Ming. Segera, energi asal api yang mengamuk di dalam tubuhnya hilang, tapi ini masih belum berakhir. Tunas Dewa Sesat belum cukup menyerap, sehingga mulai melahap kekuatan api di sekitar Lin Ming. Sebuah pusaran merah terbentuk di sekitar Lin Ming di mana sejumlah besar energi asal api ditelan. Karena Lin Ming telah pergi sendirian dan berada setidaknya 10.000 mil dari seniman bela diri terdekat, satu-satunya yang melihat ini adalah Ruby Sovereign. Tetap saja, bahkan Ruby Sovereign pun terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Ini, apa yang terjadi di sini? Meskipun kepadatan garis keturunan Phoenix anak ini sangat ringan, bagaimana dia bisa memiliki kecocokan yang tinggi dengan energi asal api? Ini adalah pertama kalinya dia memasuki neraka api, jadi bagaimana dia bisa membuat terobosan sebesar itu? Apa yang dia lakukan untuk mencapai prestasi konyol ini? Ruby Sovereign berpikir keras. Bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya yang sangat kaya, dia masih belum bisa menjelaskan fenomena apa yang terjadi di dalam tubuh Lin Ming. Tubuh Lin Ming sepertinya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, dan dengan meminjam kekuatan neraka api, dia memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba dan mulai dengan gila-gilaan menyerap energi untuk membuat terobosan. Meskipun Ruby Sovereign telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan Dewa Sesat adalah eksistensi yang melampaui pemahamannya. Bagaimanapun, Ruby Sovereign hanyalah roh artefak dari alat sihir peringkat artefak roh, itu tidak pernah bisa melakukan kontak dengan sesuatu yang setingkat dengan Empyrean. Dan, kekuatan Dewa Sesat setidaknya adalah kekuatan ilahi yang transenden. Kekuatan ilahi yang transenden hanya akan lahir setiap jutaan tahun, beberapa juta tahun, atau bahkan lebih lama dari itu. Selain itu, setelah beberapa kekuatan ilahi yang transenden diciptakan, mereka perlahan-lahan akan hilang seiring waktu. Misalnya, kekuatan Dewa Sesat. Jika kekuatan Dewa Sesat tidak diperoleh secara tidak sengaja oleh sesepuh tertinggi alam ilahi saat ia menjelajahi reruntuhan kuno Dewa Jahat, dan jika Lin Ming tidak secara tidak sengaja memperoleh fragmen jiwa dari sesepuh tertinggi alam ilahi ini setelahnya dia telah mati, maka kekuatan ilahi yang transenden ini akan hilang selamanya di alam semesta.
Jika dilihat secara luas, sulit untuk menemukan kekuatan ilahi yang transenden bahkan di seluruh alam ilahi. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan supernatural yang mengguncang dunia. Seseorang dapat menyimpulkan hal ini hanya dari niat bela diri Primordius. Lin Ming hanya memahami sepertiga dari niat bela diri Primordius, namun mampu meningkatkan kekuatan tempurnya sedemikian rupa. Kekuatan niat bela diri Primordius yang lengkap bisa dibayangkan. Dan kekuatan Dewa Sesat bahkan melampaui niat bela diri Primordius yang lengkap. Pada awal perjalanan Lin Ming di jalan seni bela diri, ia memiliki kekuatan Dewa Sesat. Namun meski begitu, persepsinya selalu menjadi kelemahannya. Persepsi Lin Ming bisa dianggap paling baik, namun, dibandingkan dengan talenta puncak alam ilahi, perbedaannya terlalu besar di antara mereka. Ini mirip dengan dia memiliki harta tetapi tidak dapat menggunakannya. Misalnya, ketika Lin Ming menghadapi tablet batu yang ditinggalkan oleh Xiao Daoji, dia hanya melepaskan kekuatan Dewa Sesat untuk menyerap fragmen hukum Dao besar. Namun, pemahamannya tentang hal itu sebenarnya terbatas. Tapi sekarang, dengan mengandalkan semangat pertarungan sang nenek, Lin Ming telah mampu membuka gerbang pembukaan dengan sempurna. Ini adalah pencapaian yang tidak dapat ditandingi oleh seorang jenius pun di seluruh alam ilahi. Persepsi Lin Ming kini melompat menuju standar tertinggi. Dengan persepsi sempurna yang dikombinasikan dengan kekuatan Dewa Sesat, kekuatan ilahi transenden yang sangat berguna dalam mengembangkan hukum guntur dan api, kedua faktor ini jika digabungkan lebih dari sekadar penjumlahan bagian-bagiannya. Lin Ming kini telah mencapai terobosan dalam hukum yang diperolehnya melalui akumulasi perubahan kuantitatif yang disebabkan oleh perubahan kualitatif. Ini adalah pencerahan mendadak. Semakin lama pusaran itu berputar, semakin ganas jadinya. Hal ini berlanjut dalam waktu yang lama, tanpa ada indikasi melambat. Ruby Sovereign sepenuhnya fokus mengamati hal ini. Sebagai roh artefak hukum kebakaran, ia bisa merasakan bahwa di dalam energi api yang mengamuk itu, fragmen hukum kebakaran yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk, bahkan ketika mereka tersedot ke dalam pusaran yang mengelilingi Lin Ming dan ditelan. Dalam sejumlah besar fragmen hukum ini, terdapat lebih dari 3 konsep hukum kebakaran yang pertama. Ada fragmen konsep tingkat keempat dan konsep hukum tingkat kelima. Meskipun Lin Ming tidak dapat memahaminya sekarang, mereka masih dapat meletakkan dasar yang kuat untuk pemahaman hukumnya di masa depan. Ini mirip dengan seorang seniman bela diri yang dibaptis oleh Dao Surgawi saat mereka melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Meskipun pembaptisan hukum Lin Ming jauh lebih rendah daripada pembaptisan Dao Surgawi selama 9 musim gugur, masih ada efek serupa. Pusaran api masih terus berlanjut bahkan setelah 1/4 jam. Ruby Sovereign menghela nafas saat dia melihat, kesempatan keberuntungan macam apa yang diperoleh Lin Ming ini sehingga dia bisa mencapai langkah ini. Hal ini sama sekali bukan sesuatu yang mungkin terjadi semata-mata karena persepsi yang tinggi. Saya telah melihat banyak sekali orang jenius dengan bakat dan persepsi luar biasa sebelumnya. Apalagi para jenius sebelumnya, bahkan gadis kecil Yan Little Moon itu memiliki persepsi yang tinggi hingga tingkat yang tidak masuk akal, tapi bahkan dia tidak dapat mencapai level anak kecil ini. Dia masih jauh dari menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, namun dia sudah dibaptis oleh hukum. Ini benar-benar bertentangan dengan keinginan langit. Ruby Sovereign berpikir keras. Pada saat ini, tentu saja tidak ada kebutuhan untuk membantu. Lin Ming sudah sepenuhnya menyerap energi asal api di dalam tubuhnya, tapi itu pun tidak cukup dan dia mulai dengan ceroboh menyerap semua energi api di sekitarnya di neraka api. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia membutuhkan seseorang untuk menyelamatkannya? Setelah setengah jam berlalu, pusaran api di sekitar Lin Ming perlahan mulai mereda sebelum menghilang sepenuhnya. Lin Ming benar-benar telanjang dan matanya tertutup rapat di dalam neraka api, seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Dan pada saat ini, karena semua energi asal api di sekitarnya telah ditelan dengan bersih oleh Lin Ming, kekosongan energi asal api telah tercipta di sekelilingnya. Gelombang energi asal api mengalir deras mengisi kekosongan. Sama seperti tampaknya itu akan menelan Lin Ming di dalam, lapisan energi biru hijau mengambil dantian Lin Ming sebagai pusatnya dan muncul keluar seperti gelombang. Lin Ming langsung dikelilingi oleh lapisan energi biru. Energi asal api yang mengamuk menghantam lapisan energi biru itu sebelum diisolasi di luar. Energi asal api di sekitarnya mengamuk seperti kuda jantan liar di sekelilingnya, namun di dalam lapisan energi biru itu sepertinya ada dunia lain. Di dalam lapisan energi biru, kehidupan mulai bermunculan. Bunga, burung, serangga, binatang buas, bahkan tumbuhan dan pohon roh yang tak terhitung jumlahnya tampak muncul ke dunia. Dunia ini seperti negeri dongeng abadi, surga di dalam api neraka. Ini adalah domain teratai biru. Bocah kecil ini, dia benar-benar memahami Blue Lotus Domain begitu cepat. Ruby Sovereign tergagap, wajahnya penuh ketakutan dan keterkejutan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.